Hakka saat perayaan festival kue bulan ya. Jadi selain kue bulan panggang Guangdong style dalam perayaan festival kue bulan, orang Hakka khususnya di Meichou menyiapkan kue tradisional khas Hakka. Itu tipenya seperti apa aja sih? Ada yang namanya Tai Jie Gao, yaitu kue potong putih. Ini merupakan variasi turunan dari Ye Kuang Gao ya, berisi biji-bijian, gula, kacang-kacangan, wijen, minyak bawang, bentuknya seperti potongan batu bata. Oke, jadi selanjutnya adalah tipe yang lain ya, yang untuk biasanya orang Hakka ya. Itu adalah Chu Changgao ya atau Chu Chonggao, yaitu kue usus babi ya. Terbuat dari tepung ketan dan gula, dibentuk memanjang seperti usus babi ya. Kue jenis ini masih bisa kita temui di komunitas Tionghoa Kalimantan Barat atau Bangka Belitung. Nah, ini saya kenal banget ya karena saya orang Bangka. Kalau di Indonesia nama populernya Hyeonkao atau kue kenyal. Dan varian terakhir biasanya ini adalah Ye Kuang Kao atau kue terang bulan ya. Warnanya putih, terbuat dari tepung ketan, gula, ada juga yang menambahkan biji wijen, kacang-kacangan dan sangkue di dalamnya. Nah, adonannya dimasukkan ke dalam cetakan dengan beragam desain. Umumnya bunga atau tulisan-tulisan dengan pengharapan yang baik. Ada yang full putih semua, ada juga yang cetakan sejenis kue kau ya. Nah, mungkin dari tadi kita ngomongin tentang kue ini dan banyak yang banyak yang mungkin ini belinya di mana gitu ya. Nah, kalau daerah Jakarta mungkin bisa beli di Pasar Petak 9 Jakarta ya, di Gang Krendang katanya, saya dengar-dengar nih. Karena saya domisilinya di Batam ya, nggak di sini. Oke. Demikian ini sharing tentang sedikit tentang kue bulan, di mana kita hari ini bulan-bulan ini kita masih berada di bulan Mid Autumn ya. Selanjutnya kita selanjutnya ke menu utama ya. Ini boleh tanya mungkin Pak sebentar, Pak Wiwi, Pak Gemanya sudah ada ya Pak? Pak Gemanya mungkin masih belum ini ya, terjebak macet. Cuman mungkin tadi kebetulan apa kita diskusi dulu tentang kue bulan ini dengan Ciplora. Ciplora ya. Oke. Iya, ada Ciplora Ciplora sudah ya. Ciplora sudah ada di tempat. Mungkin boleh sharing-sharing Ciplora tentang kue bulan di kebudayaan Hakka tuh seperti apa? Halo? Atau mungkin Ko Wiwi deh, selama ini kalau pelayan kue bulan tuh biasanya dirayain di rumah itu seperti apa? Saya sendiri sih nggak terlalu merayakan ya. Ya jadi nikmatin aja kuenya. Cuman terus terang surprise juga baru tahu malam ini ternyata kue bulan tuh macem-macem ya. Jadi saya cuman tahu yang tadi itu yang pertama kamu jelasin sama yang sudah berbaur dengan peranakan itu yang warnanya putih, kue bulan yang warna putih itu Iya, iya. yang dari Tangerang. Nah itu zaman saya waktu kecil itu biasa orang tua saya masih siapkan yang seperti itu. Nah, yang kemudian sekarang-sekarang ini sih zamannya sudah modern dengan yang isinya macam-macam ya, bukan hanya kacang tanah, tapi ada yang lain juga. Variasinya banyak sekali. Mungkin soal filosofi atau apanya lebih baik coba ajak diskus dengan Ciplora ya. Ciplora ya, tapi kayaknya ini Ciploranya mungkin boleh Ciplora, halo. Apakah memungkinkan untuk kita ngobrol?
Halo. Mungkin juga pengalaman dari Pak Usman boleh ditanyakan. Iya, Pak Usman, bagaimana Pak Usman selama ini kalau perayaan kue bulan tuh di rumah rayanya seperti apa mungkin? Saya belakangan jarang beli. Jarang Mahal beli, sih. tapi dikasih terus ya Pak ya? Ya agak berkurang sekarang. Tapi nggak ada perayaan gitu ya Pak ya? Biasanya mungkin makan keluarga gitu. Kalau di hari hanya gitu. Jarang ya, keluarga kita jarang merayakan. Kalau ada kan, kalau nggak beli ya enggak lah, karena mahal sekarang. Kalau nggak salah kotak berapa? 300-400 ya kalau yang murah-murah aja. Ya kalau yang bagus banget mungkin harganya agak mahal ya. Iya. Kalau seingat saya sih dulu kalau kecil ya di Bangka ya, itu pas hari ini Mid Autumn itu biasanya mereka ada sembahyang gitu, sembahyang. Ini untuk yang mungkin Buddhis ya atau Konghucu ya. Itu hari H itu ada sembahyang lah pokoknya, sembahyang bulan itu malam-malam. Dan kadang kayaknya ada, seingat saya sih dulu ada acaranya. Memang sekarang kalau di kota ya kita jarang sih menemukan yang seperti itu. Mungkin ada di sini yang mungkin dari Kalimantan atau dari Lombok ya. Mungkin boleh ceritakan kalau perayaan kue bulan di sana itu seperti apa? Ada yang mau sharing? Kalau saya sih cuman ingat kalau di Bangka tuh seperti itu ya. Biasa kita juga. Saya mau sharing sedikit ya mengenai siapa? Pak Abraham ya, Pak. Iya silakan. Abraham ya. Kalau dulu waktu kecil kita di Medan, kalau hari ini ya, Chongqiu ya itu ya, kita waktu kecil-kecil tuh bawa lampion, jalan malam, keliling di perumahan gitu. Ya kalau makan kue bulan itu ya sama yang tradisional. Kalau anak kecil suka dibagiin yang ada gambar macam-macam itu, yang tadi kan ada disebutkan dari Medan. Nah itu benar ya. Itu. Yang pakai benang gitu ya. Nah itu waktu ya. Kecil digantung. Dari kecil kita dibagiin gitu. Ya sekedar, kalau yang warna putih di daerah Medan nggak pernah ada sih. Kalau yang di Medan cuma warna coklat seperti yang di Hong Kong aja gitu. Biasa. Kalau yang baru-baru ini snowskin Pak? Nggak juga sih. Kalau di Medan nggak populer yang begitu. Kalau di Batam sekarang lagi populer yang snowskin, jadi sangat terkenal. Ya. Dia rasanya lebih kayak kue mochi, jadi mungkin lebih gampang lebih modern lah. Lebih modern. Nah, oke. Siapa lagi yang mau sharing yang mungkin pengalamannya dengan kita punya festival kue bulan ya sebagai orang Tionghoa? Di Flora, apakah ini memungkinkan? Beliau ada di ini, tapi kayaknya ini ya tidak bisa. Siap, Pak Hardi, mungkin mau sharing tentang ini kue bulan. Kue bulan ya. Mungkin waktu kecil punya ingatan-ingatan seperti apa gitu waktu kue bulan. Oke, kalau kue bulan kita banyak seperti di Kalimantan Barat itu ada yang namanya aphokao. Oke. Aphokao itu dia lebih lembut ya, lebih lembut, pas, lembek-lembek. Dia bikinnya dari mirip yang nyonkau tadi itu ya, kue? Nyonkau, ya nyonkau, betul. Nah, terus ada lagi jahit hongkau. Oh, itu saya kurang tahu bentuknya gimana tuh? Jahit hongkau itu sama kayak bentuk kayak piring juga, bulat, tapi warnanya coklat-coklat. Oh, oke. Okay. Ya, isinya ada wijen, ada apa, ya itu kalau makan itu satu potong bisa buat sarapan pagi, enak sekali sih. Enak sekali ya. Kalau sekarang mungkin masih sering jumpain kue-kue seperti itu di domisili yang sekarang. Oh, kalau untuk hunting makanan kecil khas
Tionghoa itu kita sering ke ini Kampung Kerendang di Jembatan 5. Oh, yang tadi saya sebutin itu ya? Nah, Kampung Kerendang sana satu deret itu banyak yang jual kue-kue basah, kue-kue kering, semua ada. Oke. Nanti kapan-kapan kita bikin tur kuliner. Ya, benar. Benar, Pak. Marisa, Ya? itu Pak Gema sudah masuk kelihatan. Pak Gema sudah masuk ya? Oke, baik. Coba disapa dulu. Halo, Pak Gema. Halo, malam. Saya prepare sebentar ya. Thank you. Oke, Pak Salam Gema. buat teman-teman semua. Oh, Bro Heru ada? Bro Angga? Oke, kalau gitu aku leave dulu, masuk lagi dari pakai laptop ya. Oke, baik. Aku prepare juga sebentar ya. Oke, baik. Mungkin sementara bersiap-siap gitu, ada yang mau sharing lagi ini tentang kue bulan ya? Itu mungkin Ko Asun dari Jakarta, coba disapa. Oke, Ko Asun, halo. Ko? Halo, Ko Asun? Dari Jakarta? Nggak ada tanggapan nih. Pak Jerry mungkin, Pak Jerry. Mute-nya nggak dibuka, mute-nya. Oh, mute. Oke. Ya, Pak Jerry boleh tuh sharing. Iya, Pak Jerry mungkin? Yes. Pak Jerry mungkin mau sharing? Iya, Marisa. Halo. Halo. Ya, halo Pak. Pak, gimana Pak pengalamannya selama ini gitu? Kalau mungkin dari kecil ada pengalaman ingatan-ingatan tentang dulu perayaan kue bulan atau saat ini seperti apa gitu? Ya, kalau perayaan kue bulan kecil memang kental sekali ya. Iya, benar. Kita selalu menanti-nantikan dan tentunya ya kue bulan itu. Ya, kalau saya melihat kue bulan di sana, karena saya kan asalnya dari Kalimantan ya, umur 10 tahun meninggalkan Kalimantan untuk sekolah di Jawa. Nah, ketika saya di Jawa ini saya banyak menemukan kue-kue yang tidak ada seperti yang di Kalimantan itu gitu. Seperti orang bilang nyetiang ya, nyetiang. Terus kemudian ada yang dari tepung beras itu atau ketan ya, yang putih bener-bener kayak kue bulan itu, dalamnya ada kacang. Nah, itu namanya kaopiang ya, namanya kalau bahasa kayak sana. Iya. Ini di sini nyaris tidak ada nyek kopiang. Nah, ada lagi yang nyek piang yang kulitnya katanya yang paling enak sih memang harus pakai minyak babi ya. Dia bisa berlapis-lapis itu apa. Nah, itu yang saya paling suka. Nah, kalau yang umum, kalau di Jawa ini yang lebih populer itu adalah kue bulan yang biasa di-share itu yang biji dalamnya ada telur ikan asin atau ayam bebek itu ya, telur asin itu. Telur ayam, telur bebek iya. telur asin. Iya. Nah, itu yang pernah itu. Grid ini sebenarnya disebabkan oleh ini ada suara masuk dari mana suara itu? Iya, sebentar ya. Oke, sudah Pak. Oke, ya. Nah, saya lanjut. Terus kemudian berarti 2 tahun yang lalu saya coba ini juga merupakan ya kalau boleh katakan sih satu teskis HK Solo ya. Sorry, suara Bapak hilang. Sebentar Pak, suaranya hilang. Hilang ya, oke. Oke. Ya. Nah, pernah 2 tahun yang lalu waktu acara Chungchew, saya membuat satu tes perkumpulan HK Solo bekerja sama dengan mall ya, salah satu mall di Solo. Kita mengadakan pameran kue Imlek, Imlek kue Chungchew. Nah,
kita ada karaoke-nya, ada apa-apa, ada karaoke, ada lomba karaoke di panggung di atriumnya itu cukup sukses ya. 3 hari dan juga ada kuliner makanan-makanan yang khas HK. Jadi memang skalanya sih masih agak kecil lah. Setelah itu kita ada ide mau bikin yang agak besar di tahun berikutnya, tapi setelah itu ini terus kemudian masuk di dalam pandemi ini kan. Padahal responnya mungkin bagus ya, Pak ya. Jadi iya, mau dibuat cukup bagus. Itu mall juga merespon juga karena pertama kali kita mengadakan perayaan Chungchew di mall ya, kerjasama 3 hari. Waktu itu kita beli sih gitu. Jadi areanya kita beli 10 juta. Jadi area itu kita beli selama 3 hari 10 juta, dikasih fasilitas. Tapi dengan waktu pelaksananya kita ya untung juga. Ada untung 10 juta lebih ya. Tutup ya Pak ya. Itu pengalamannya untuk Chungchew. Saya kira mungkin kota-kota lain, saya lihat waktu itu idenya saya dari HK Bandung. Ya, mereka mengadakan di depan halaman sekolah 2 kali kalau nggak salah. HK Bandung itu bagus. Terus saya di Solo saya mencoba. Saya kira itu pengalaman saya mengenai Iya. Ya, seru sih. Dan memperkenalkan budaya kita ke banyak orang gitu ya, karena di mall juga. Ya. Yang paling besar itu yang ketika waktu Rakernas di Singkawang, saya kira merupakan itu perayaan Chungchew yang terbesar ya. Dan paling fenomenal menurut saya waktu kemarin Rakernas 2 tahun yang lalu di Singkawang. Ya, oke. Saya kira itu aja. Mungkin waktunya udah. Ya, mungkin untuk Pak Gema ya, mungkin udah siap atau belum? Ya. Sudah ya Pak ya? Selamat malam, Marisa yang cantik. Selamat malam semuanya, Pak Hardi, Pak Wiwi. Salam kenal semuanya. Selamat malam Pak Gema. Selamat malam Pak Gema. Jadi luar biasa. Selamat malam. Ko Hardi, untuk kita langsung lanjut aja ya, ke menu utama malam ini. Ya, silakan. Silakan ya, oke. Jadi perkenalkan mungkin untuk Bapak Ibu peserta dan juga Ako, Aceh, Bro, Ainsi semuanya ya. Ini narasumber kita ini adalah narasumber yang luar biasa, Pak Gema Goyardi ya. Tanpa membuang waktu lagi, kita akan segera berkenalan dengan Pak Gema ya. Tapi sebelum itu kita saksikan dulu video berikut ini. Gema Merdeka Goyardi, pria kelahiran 1986 ini sudah dikenal di pasar modal. Beliau adalah salah satu trader yang sukses dan dapat bangkit dari kerugian yang besar di tahun 2008. Beliau di mana ilmu ini yang menggabungkan astrologi dan Fibonacci yang pada akhirnya digunakan sebagai nama perusahaan yang beliau dirikan. Berkat ilmu astrologi dan Fibonacci-nya, beliau berhasil mendapatkan penghargaan dari Muri sebagai penemu proyeksi metode keuangan pertama yang menggunakan ilmu astrologi dan Fibonacci pada Februari 2014. Pada tahun yang sama, beliau juga masuk ke dalam majalah Forbes. Beliau juga seringkali menjadi narasumber di beberapa media ternama untuk memberikan analisanya terhadap pergerakan di pasar modal. Berawal dari hobi yang menerbangkan pesawat, beliau membuka bisnis baru yaitu 14 Day Pilot Flight Academy yang berpusat di salah satu kota di Amerika Serikat. Dan kini, beliau telah berhasil meluluskan murid dari berbagai negara. Dari hobi dan kemampuan menerbangkan pesawat tersebut, beliau mengarahi penghargaan dari Muri sebagai pilot Indonesia pertama yang menyelesaikan private pilot dan instrumen rating tercepat hanya dalam 24 hari. Kini, beliau pun resmi sebagai pemegang certified atau sebagai CFI dari Federal Aviation Administration. Beliau satu-satunya Master of Finance dari Indonesia yang biasa disebut MFTA. Beliau adalah Gema Merdeka Goyardi. Ya, silakan Bu Marisa. Iya, sangat menarik ya ini dengan Pak Gema ya hari ini. Mungkin sebelum kita masuk ke
bincang-bincang tentang Astronaci ini, mungkin kita mau tanya-tanya dengan Pak Gema sedikit ya. Boleh ya Pak ya? Ya, silakan. Boleh ya Pak. Oke. Boleh tolong ini nggak Pak, menceritakan sedikit nih pengalaman trading pertama kali dengan modal berapa sih dan prosesnya hingga bisa menjadi miliarder seperti sekarang itu gimana tuh ceritanya? Oke. Sebentar. Suara saya bisa kedengaran? Terdengar Pak. Sorry, sebentar. Mikrofon saya sebentar ya, ini kayaknya mikrofonnya harus dicabut lagi. Tes. Oke. Oke. Nice. Ya, aman sekarang, Pak. Aman ya? Aman Pak. Oke, jadi saya mulai investment itu tahun 2007. Berarti kurang lebih sekarang udah 13 tahun. Awalnya di saham, terus kemudian akhirnya saya babak belur waktu tahun 2008. Ada market crash, ya, sampai pada akhirnya sekarang bisa mulai terlihat lah gitu hasil dari penantian selama 13 tahun. Jadi 2008 market crash tuh saya awal-awal masuk ya, 2007 tuh nikmatin, masih terus kemudian jatuh. Dari waktu itu, saya waktu itu umur 21 kalau nggak salah ya, 21, 22. Dan zaman dulu tuh belum ada kayak sekarang, belajar ya, ada training atau apa. Sampai akhirnya saya baru sadar apa yang saya lakukan itu salah. Tahun 2009 saya mulai bangkit ya, 2008 Desember ya, tanggal 18 Desember itu saya mulai bangkit. Setelah saya juga udah masuk ke market yang lain, ada derivatif, komoditi, dari situ saya belajar lebih banyak lagi. Sehingga pada akhirnya saya mampu untuk membalik nasib yang awalnya jelek itu di dunia investasi, kemudian menjadikan ini sebuah bisnis yang baik gitu. Oke, mungkin tentunya Pak, di sepanjang perjalanan hingga mungkin tadi ya, saya dengar-dengar nih, sampai meraih profit sampai 5,5 juta dolar US ya, itu pasti pernah mengalami jatuh bangun nih. Bagaimana sih prosesnya bisa bangkit kembali saat terjadi kerugian dan akhirnya bisa menemukan Astronaci ini? Jadi kalau bisnis itu udah pasti ada ruginya. Jadi nggak mungkin kalau misalnya kita dalam bisnis itu selalu untung, itu jelas nggak mungkin. Sehingga pada saat kita loss atau rugi dalam bisnis, yang paling penting itu kita tahu, kita punya visi jangka panjangnya apa, lalu kemudian kita tahu bahwa yang kita tekuni itu saat ini adalah satu hal yang benar, dan kita terus mencoba, nggak boleh patah semangat. Kalau kita patah semangat ya selesai di situ. Pernah lihat mungkin ya, ada kartun ada dua orang yang menambang gitu, yang satu mungkin udah menyerah, dia pulang padahal emasnya masih ada di depan, yang satu lagi ya dia terus sampai akhirnya emasnya dapat. Jatuh bangun pasti prinsipnya setiap kali kita jatuh itu adalah momen di mana kita tahu bahwa kita jatuh untuk bisa naik lebih tinggi. Nah, ketika waktu saya dulu drop di market itu, kena di forex market pernah, di saham pernah, terus kemudian mulai saya jadi market maker, itu kerjasama dengan emiten, itu pun juga pernah jatuh, bahkan even sebagai market maker pun pernah jatuh gitu. Dan dari situ ya banyak belajar, dan selalu belajar, karena di dunia financial itu tidak akan pernah berhenti belajar. Setiap hari kita itu makin hari makin bodoh gitu. Jadi semakin kita bodoh, semakin banyak yang kita nggak tahu. Semakin kita belajar, semakin banyak yang kita tahu bahwa diri kita tuh sebenarnya masih belum tahu apa-apa. Nah, itu yang kuncinya di situ. Dan saya nemukan Astronaci tahun 2009 awal. Jadi 18 Desember itu mulai sadar bahwa sebenarnya kehancuran saya di market itu karena saya tidak memiliki informasi timing yang jelas. Ternyata market itu bisa di time, ya, bisa dihitung tanggalnya. Kalau ditanya apakah dulu punya mentor, saya tidak punya mentor karena memang zaman itu tidak ada dunia mentor-mentoran. Jadi mentor saya itu adalah bapak saya sendiri yang memberikan satu pemahaman, cara berpikir, bagaimana menghadapi situasi. Jadi ya mentornya ya hanya beliau, dan kemudian ya saya banyak baca buku. Dari situ saya belajar daripada pengalaman pahit, dan mentor yang paling baik itu dalam kehidupan kita adalah pengalaman. Jadi tidak ada orang yang berhasil tanpa dia gagal. Thomas Alva Edison itu dia
sampai bisa menemukan lampu, dia bilang, saya menemukan 9999 cara yang tidak berhasil untuk menghidupkan lampu. Dia bukan bilang gagal loh. Ya, kata kuncinya di sini adalah kalau Anda dalam hidup punya pikiran yang positif, itu yang kita sebut dengan the law of vibration, maka hidup Anda melalui market apapun, melalui kehidupan yang sulit, even sekarang dalam COVID pun, kalau kita punya pikiran adalah saya pasti bisa, dan ini semua pasti akan saya lewati, dan saya akan berhasil, itu sudah memberikan satu dampak yang besar, dan itu yang terus saya lakukan, saya afirmasi, the law of vibration itu, akhirnya segala hal yang baik atas izin Tuhan itu yang datang dalam hidup saya, dan itulah dari 2009 saya mulai perkenalkan Astronaci, kita bikin research company, sampai pada akhirnya per hari ini kita bersyukur, puji Tuhan, kita udah expand ke Amerika juga, dari financialnya maupun aviation. Jadi kita di Amerika juga ada flight school, sama kita ngerjain bisnis jet, ya. Jadi itu perjalanan untuk bagaimana seorang warga negara Indonesia sampai ke sana, dan kita bermain di dunia aviation. Terus kemudian saya juga per hari ini ada pegang 5 rekor muri. Dulu pingin banget dapat muri, tapi once sudah dibukakan jalannya, ya saya bisa borong itu. Ya ini paling nggak sebuah inspirasi lah buat kita semua, bahwa kegagalan jatuh bangun itu boleh-boleh saja, tapi pikiran kita yang tidak boleh jatuh. Kurang lebih begitu. Mantap banget. Oke, ini selanjutnya nih, mungkin banyak yang belum mengetahui nih mengenai metode Astronaci ini. Jadi, apakah semua trader itu bisa menggunakan metode ini untuk tradingnya mereka nih? Ya, Astronaci sendiri itu diambil dari kata astrologi dan Fibonacci. Jadi kalau Anda semua ada waktu main ke YouTube, silakan Anda cari nanti. Saya akan coba bagikan ini YouTube-nya. Saya share screen sebentar supaya Anda bisa lihat. Jadi kalau bisa main ke YouTube, coba main. Anda ketik di sini Astronaci Capricorn Sun Cycle misalnya. Nah, Anda bisa lihat ini exactly. Anda pilih. Nanti di sini saya ngejelasin tentang structure keilmuan Astronaci itu bagaimana. Ya. Ini yang nantinya bisa Anda lihat di sini. Terus kemudian banyak referensi lain tentang investment, tentang bisnis, dan seterusnya. Mungkin Anda kenal saya melalui beberapa video saya membahas tentang ekonomi dan seterusnya. Jadi ini bisa jadi referensi. Tapi pada prinsipnya yang namanya Astronaci itu kita bicara tentang bagaimana mengcombine antara astrologi financial dengan Fibonacci. Fokusnya adalah di time. Jadi kalau Anda sekarang sudah punya investment, Anda belajar menganalisa grafik, Anda belajar tentang fundamental analysis. Prinsipnya adalah Astronaci bicara tentang waktu. Di tanggal berapa sampai berapa sih market akan naik? Di tanggal berapa harga itu akan berbalik arah dari naik ke bawah, ya dari naik terus kemudian dia turun lagi, dari turun dia naik lagi tanggal berapa. Nah, salah satu tools yang kita sangat kenali itu adalah CE Capgo, ya. Jui Seu orang bilang begitu, dan itu penting sekali untuk IHSG maupun gold. Full moon dan new moon itu sudah dikenal ribuan tahun dari negara China, itu mereka udah pakai dari zaman dulu, ya. Bahkan mereka sendiri memperkenalkan yang namanya Chinese astrology, ya. Kalau misalnya kita tahu kayak Sergeant Zhuang itu sampai bikin tentang rasi bintang Chinese, dan kita kenal akhirnya show dan seterusnya. Itu semua bicara tentang unsur matematika dan harmoni alam. Itu yang kita pakai sebenarnya. Terus kalau kita tahu di budaya, culture timur, ya khususnya negara-negara China, di China sana sendiri, dia bicara tentang Pazi. Pernah dengar ya? 4 pilar itu ya. Dan itu kan sangat akurat sekali untuk bisa tahu usia daripada masyarakat itu, manusia itu, terus kemudian nasibnya bagaimana. Itu sebenarnya matematika. Dan yang kita garis bawahi di sini, saya menggunakan Western astrologi, terus kemudian saya mencari korelasinya dengan statistik, ternyata itu ketemu bahwa misalnya setiap ada full moon dan new moon, Anda bisa lihat pergerakan IHSG, pasar saham Indonesia, itu menarik. Jadi kalau misalnya harga itu lagi turun dalam, terus kemudian mendekati either CE Capgo gitu, full moon atau new moon, itu turunnya bisa berhenti, dan kemudian dia langsung naik gitu. Nah, ini terjadi sudah berulang yang sampai akhirnya saya research, saya jadikan sebuah pendekatan menggabungkan antara astrologi dan Fibonacci. Ya, Fibonacci itu apa sih? Kalau sekarang kita udah kenal angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu yang kita sebut dengan Hindu-Arabian number. Kalau dulu sebelumnya itu angka Romawi. Nah, Hindu-Arabian number itu yang nemukan adalah si Leonardo Fibonacci itu.
Itu orang Itali yang nemuin rasio golden ratio 0,618 atau yang kita sebut dengan P. Anda bisa nanti search tentang itu. Ternyata harmoni alam bumi dan langit itu kalau kita gabungkan itu memiliki harmoni. Nah, ini waktu kita tempelkan, itu harga mau naik mau turun tuh kelihatan. Dan sekarang misalnya salah satu contoh lagi, saat ini tuh kita sedang berada di dalam sebuah siklus yang disebut dengan Mercury retrograde. Planet Mercury itu seakan-akan bergerak mundur kalau dilihat dari bumi. Itu nanti sampai tanggal 3 November dan itu akan berdampak baik, bullish untuk gold. Harga gold harusnya akan naik. Ya, mungkin prediksi saya kalau kali ini naiknya lancar sampai 1950, 1970. Nah, itu adalah momen-momen yang sudah saya kasih bordernya udah di riset secara statistik. Untuk S3 doktoral saya itu juga disertasi saya dan itu bisa dipakai. Dan amazingly ternyata banyak orang yang juga akhirnya melihat, oh ternyata full moon dan new moon itu kepake. Kurang lebih begitu. Luar Semua biasa bisa ya ternyata. Ternyata ada hubungannya semuanya ya Pak ya. Iya, termasuk Luar biasa. bulan kan menarik. Oke, mungkin ini nih. Iya. Ini nih Pak, kan Bapak gelarnya sangat banyak nih ya. Nah, salah satunya itu ada technical analysis yang diberikan oleh IFTA ya. Karena metode astromaci ini, boleh ceritakan nggak bagaimana sih prosesnya kok bisa mendapatkan gelar dari gelar MFTA ini? Oke, jadi kalau di dunia itu ada lembaga sertifikasi internasional. Ada dua yang besar. Yang pertama adalah CFA. Kalau CFA itu buat teman-teman yang belajarin tentang financial analyst itu biasanya mereka akan ngambil CFA, Chartered Financial Analyst. Terus kemudian kalau yang dari sisi keilmuan analisis teknikal itu International Federation Technical Analysis, itu terdiri dari 40 negara, mereka bikin satu asosiasi dan itu di-certified. Level yang paling standar itu adalah Anda harus bisa dapat yang namanya Certified Financial Technician ya namanya. Itu CFTE. Nah, setelah Anda punya CFTE melalui berbagai macam ujian, 2 kali ujian, berikutnya adalah tantangannya adalah juga Pak, tahun ini tanggal 24 Oktober tes. Ya, gimana Bu? Keputus ya tadi kayaknya. Halo. Halo. Putus-putus, Halo. Pak. Pak Halo. Gima. Dengar, Bu? Halo. Halo. Ya, Pak. Tadi putus-putus, Halo. Pak. Sekarang udah jelas? Halo. Oke, Halo. oke, sudah, Pak. Udah ya, kayaknya. Mungkin boleh Zoom-nya. dilanjutkan tadi, Pak. Tadi saya ceritain. Halo, Ibu. Dengar saya? Halo. Pak Gema. Suaranya nggak kedengaran, Pak. Baik. Halo. Apakah suara saya terdengar jelas ya untuk para peserta? Ya, jelas Marica. Jelas. Berarti ada technical ini ya, problem ya? Nggak masalah. Tadi udah jelas kok Pak Gema. Cuman kamu cut ya? aja. Oh, oke. Pak Gemanya udah Halo. ada belum? Halo, Udah. iya Pak. Pak sudah ya Pak ya? Sorry Nah, Pak. Oke, mungkin boleh dilanjutkan Pak ya tadi ya? Oke. Maaf, Pak. Jadi tadi saya bicara tentang setelah dapat CFTE itu ada challenge yang lebih tinggi di mana gelar yang diberikan yang paling tinggi kastanya adalah MFTA, Master Financial Technical Analysis. Anda harus nemuin sesuatu untuk bisa mendapatkan itu. Jadi bukan ujian, sistemnya adalah mensubmit paper dan penemuan penelitian, Anda harus temukan sesuatu. Dan per hari ini itu sebenarnya saya baru submit 1. Saya punya another kayak 10 penemuan yang lain yang saya masih simpan karena ini persiapan saya untuk jadi profesor. Jadi kalau jadi profesor itu kan setiap tahun mesti keluarin jurnal.
Nah, ini yang nanti akan saya terus bagi. Jadi memang targetnya ke sana. Kalau ada yang nanya tuh si FTI sama si MT bedanya apa? Kalau si MT itu ada satu lagi organisasi namanya Market Technical Association. Technician Association kalau nggak salah, itu bikinannya Amerika. Jadi Amerika juga nggak mau kalah gitu. Kalau misalnya ada yang organisasi dunianya, dia bikin yang CMT. Tapi kalau internasionalnya tetap lebih terkenal yang CFTI dari International Federation Technical Analysis, gelar yang paling tingginya MFTA. Dan kebetulan saya satu-satunya di Indonesia saat ini yang aktif untuk di MFTA gitu. Oke, luar biasa banget ya Pak ya. Dengar-dengar juga nih tanggal 24 Oktober nanti Bapak jadi pembicara ya Pak ya di IFTA. Iya, kita puji Tuhan ya. 2018 tuh pertama kali saya mewakili Indonesia untuk bicara di kancah internasional. Itu videonya saya sharing tentang bagaimana penemuan saya, penelitian yang saya lakukan. Kalian bisa lihat nanti, cari aja di YouTube-nya Astronaci 400 Tips Gold gitu. Nanti keluar tuh. Saya bicara untuk conference di Malaysia waktu itu 2018. Yang nonton lumayan banyak, ada Bollinger Band, siapa penemu Bollinger Band, John Bollinger, Martin Pring, itu semua pada datang, ada ikut nonton. Terus kemudian di tahun 2020 ini kita diundang lagi untuk bicara, kebetulan kali ini harus melalui online gitu. Jadi ya tanggal 24 nanti jam 1, yang mau ikut dengerin silakan, nanti saya akan kirim ke Pak Wiwi untuk linknya. Jadi itu buat rekan-rekan yang mengerti, mau tahu tentang konferensinya ini internasional, banyak jadwalnya, nanti kita bisa submit. Kurang lebih begitulah kalau yang tanggal 24. Jadi itu senang sekali orang Indonesia bisa tampil lah ibaratnya. Oke, jadi Astronaci ini udah siap lah ya Pak untuk go internasional tahun ini. Amin. Kita dari tahun 2011 udah serve market asing, dan kemudian kita juga sekarang udah masuk di Bloomberg Terminal. Jadi kalau yang punya Bloomberg Terminal itu Anda bisa ketik namanya Astronaci, itu akan muncul. Mungkin Pak Wiwi di sekuritas kan juga, Bu Marisa, kalau Bloomberg Terminal ingin dapat reportnya kita, tinggal ketik aja Astronaci Internasional, dia muncul nanti. Oke. Jadi mudah-mudahan di kedepannya ini akan lebih bisa go global lah kira-kira. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir nih Pak, sebelum kita matikan dulu ya, mute dulu ya. Oke, saya lanjut ya Pak. Mungkin pertanyaan terakhir Pak sebelum kita masuk ke makanan utama malam ini ya. Jadi persiapannya ini loh untuk memperkenalkan metode Astronaci ini ke seluruh trader di dunia, itu persiapannya gimana nih? Persiapannya berat banget karena satu, kita ini underdog ya. Karena rambut saya hitam gitu. Kalau rambut saya warnanya kuning itu berbeda, dan memang tidak bisa dipungkiri. Terutama di Southeast Asia. Ketika yang berbicara itu adalah orang asing, dalam hal ini asingnya Western, itu mungkin memiliki kasta yang lebih tinggi, anggapan ya. Ini misperception sebenarnya, tapi ya gimana? Anda orang Asia ini akan selalu dianggap ya Anda follower gitu. Makanya di belahan dunia kita ini kan sekarang lagi hot banget antara USA versus China gitu ya. Jadi mau tunjukin bahwa kami ini yang rambut hitam ini juga bisa berbuat. Nah, tentunya Anda harus tunjukin sesuatu gitu. Jadi waktu saya fight dengan kalangan internasional, ya kita harus tunjukin bahwa saya orang Indonesia dan saya bisa menemukan sesuatu yang kurang lebih sama levelnya dengan Anda gitu. Tentunya dengan apa? Ya profit tradingnya, analisanya mesti akurat, harus berani di challenge, ya kan? Ya akhirnya di YouTube konten kita juga bikin yang namanya Billionaire Challenge. Saya tunjukin, kalau dulu dari modal 20 juta jadi 50M, sekarang dari modal 500 juta bulan September, saya bikin challenge ya. Setiap kali saya bikin analisa, saya pakai bahasa Inggris, saya masukin Billionaire Challenge namanya. Dari 50.000 saya mau challenge diri saya untuk jadi $500.000. Tradingnya saya record semuanya satu-satu. Ya per hari ini udah jadi $120.000. Nah ini yang akan saya bawa, kasih lihat ke mereka gitu, bahwa saya orang Indonesia, saya bisa loh kayak begini, dan kalian yang harus datang ke Indonesia belajar. Itu adalah misi saya, karena saya lahir 17 Agustus, nama saya Gema Merdeka. Ya saya mau menggemakan Indonesia, at least di Southeast Asia mereka bisa respect kepada kita, kurang lebih begitu. Wow, ini luar biasa banget dari tadi yang kita tanyakan, lalu cerita-ceritanya. Saya yakin ya peserta yang hari ini hadir ya 143 orang ini pasti sangat penasaran nih Astronaci itu seperti apa. Jadi mungkin tanpa mengundur-undur waktu lagi nih, kita persilakan waktu dan tempatnya untuk Pak Gema Merdeka Goyardi ya.
Waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Silakan, Pak. Oke, terima kasih. Ini saya menyapa Scarlett, itu my daughter juga hadir nih, kayaknya dia kasih chatting. Biar lihat di sini. Oke, malam hari ini tuh saya dikasih mandat oleh Pak Wiwi kemarin mau bicara tentang market outlook, economic outlook. Betul ya Pak Wiwi ya? Apa betul begitu? Jadi supaya nggak salah nih saya. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, Hubungannya terutama dengan astrologi inilah. Ya. Mid autumn ya. Oke, jadi saya akan bahas dua hal ya selama 30 menit ke depan. Saya akan kasih pandangan saya tentang bagaimana kondisi Indonesia pasca COVID. Dan apa sih sebenarnya yang akan terjadi. Kalau Anda pernah perhatikan, kalau boleh saya minta share screen ya. Ini saya nggak bisa share screen soalnya. Oke. Jadi Anda perlu lihat, di tahun 2017 saya ada bikin satu video yang cukup menggemparkan. Itu jauh sebelum banyak orang-orang yang bicara tentang konspirasi teori. Kalau Anda tahu Pak Mardi Guwowi bikin video tentang konspirasi, itu kan yang era-era sekarang tuh. Mulai, wah sejak itu. Tapi 2017, kita udah mulai 3 tahun yang lalu, Anda bisa lihat videonya. Ini zaman Ahok waktu itu masih di demo-demo gila-gilaan waktu itu. Saya udah bicara tentang Big Restart Economic Collapse 2018-19, terus kemudian Big Restart 2 itu waktu sebelum semua orang bilang bahwa COVID itu konspirasi. Kalau Anda lihat gambarnya, 7 bulan yang lalu tuh saya masih kurus di situ. Sekarang saya udah naik, kira-kira naik 8 kilo lagi dari pas saya bikin video gara-gara lockdown nih. Makan terus saya ya. Jadi ini 2 video yang perlu Anda lihat untuk bisa mengetahui gambaran untuk 5 tahun ke depan itu seperti apa. Terus kemudian banyak orang tanya, Trump itu bakal menang atau tidak. Anda juga perlu lihat di sini, Hillary versus Trump, Astronaci. Anda ketik itu. Astronaci Trump. Anda coba cari. Yap. Ini 3 tahun yang lalu, itu saya bikin prediction, dan itu di TV. Live on IDX Channel 1 November 2016. Di situ saya call bahwa Donald Trump akan menang. Ketika semua orang bilang Hillary akan menang. Silakan dilihat nanti untuk menjadi tambahan referensi sebelum nantinya Anda bisa mengikuti bagaimana drama yang saat ini sedang terjadi di kancah internasional ini. Jadi Big Restart sama Trump Presidential. Jadi dari situ tuh saya menemukan sebuah pola sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi di negara-negara yang ada di dunia. Nah, sebelum saya lanjut, nanti saya akan banyak membahas tentang 2 negara besar. Saya minta maaf dulu di depan karena saya ini tidak terbiasa dengan menggunakan menyebut negara China itu dengan Tiongkok, karena banyak orang yang akhirnya ya kita banyak dapat inputan awalnya bahwa tolong jangan nyebut negara itu dengan kata China atau Cina karena dianggap itu konotasi. Namun saya sebagai seorang analis, sebagai ekonom di dunia ekonomi tidak ada menggunakan kata Tiongkok, jadi saya tetap harus menggunakan bahasa standar. Negara itu namanya China, CHINA, jadi tanpa mengurangi rasa hormat, mohon maaf, bukan dengan arti merendahkan. Tapi ketika saya akan menjelaskan tentang ini, saya tetap akan menggunakan bahasa yang standar. Ya mohon dimengerti, karena banyak yang mungkin generasi yang belum bisa menerima kalau di Indonesia memang agak sensitif soalnya ya. Tapi kalau kita ke Malaysia, ke sana, mereka juga tidak mengenal apa itu Tiongkok. Mereka di situ ya bilangnya China. Gitu. Oke, jadi ekonomi outlook dulu. Kita tahu bahwa sekarang itu kita terkena porak-poranda, yang Anda dengar di news segala macam itu bicara tentang resesi. Oke, resesi, technical recession. Pertanyaan berikutnya adalah, kalau memang terjadi resesi, itu dampak buat kantong kita apa? Kan selalu begitu. Nah, Indonesia kalau kita compare sama Singapura, kita jauh lebih baik. Singapura itu udah benar-benar kena resesi, dan tanpa Indonesia mereka udah benar-benar pusing 7 keliling. Dan Anda harus tahu bahwa ternyata per tanggal 26 Oktober, mungkin teman-teman udah pada tahu juga, per tanggal 26 Oktober, itu Singapura itu sudah membuka pintu untuk Indonesia bisa masuk bisnis trip ke sana tanpa dikarantin 14 hari. Dan saya akan berangkat ke sana juga sebenarnya, karena saya ada beberapa urusan yang saya mesti handle di sana. Itu merupakan satu tanda sebenarnya bahwa tanpa Indonesia dia juga susah mau bergerak, ya, karena memang transaksi kita dan duit orang Indonesia di situ banyak sekali. COVID yang terjadi, kalau Anda lihat video Big Restart, kita bicara bahwa itu merupakan satu rangkaian yang harus terjadi karena ekonomi terlalu kuat. Dan US itu ada satu kesalahan, di mana kesalahan terbesarnya adalah membiarkan ekonominya terlalu kuat. Itu terjadi. Jadi setelah tahun 2009 terus naik, itu super strong dan nggak bisa turun. Itu satu.
Kemudian kedua, yang paling mengerikan itu adalah yang saya bahas di video yang sebelumnya, bahwa China itu sekarang dalam kondisi yang very very bullish. Mereka punya persiapan di dalam negaranya yang sangat matang untuk jangka waktu 1 dekade ke depan. Saya percaya bahwa manufaktur dan industri di dunia ini akan dipimpin oleh China. Suka tidak suka, karena mereka benar-benar sudah mempersiapkan dari konsep bagaimana mereka mendistribusikan barang industri mereka dari China sampai ke Eropa. Mereka bisa pakai jalur darat, ya, pengembangan jalur sutra modern, itu yang tidak bisa dilawan lagi oleh negara-negara barat. Nah, konspirasi teori yang terjadi, yang saya pikir itu masuk akal, which is cara pandang saya, paradigma berpikir saya dari awal sampai akhir, itu saya melihat dari grafik sebenarnya. Kalau di dalam technical analysis itu selalu bicara tentang price action discount everything. Artinya apa yang terjadi di chart itu sudah menggambarkan semua yang terjadi dan itu real, itu bisa dipakai. Sampai saya bisa ngepredik waktu itu Hillary lawan Clinton, Hillary lawan Trump maksud saya, itu bisa menang Trump, itu kelihatan dari chartnya. Nah, otomatis pada saat kita melihat ini something wrong dengan Dow Jones pada saat ini, terus kemudian dengan US dollar pada saat ini, US dollar index di XY, itu menggambarkan ada satu hal yang mana Amerika ini mau bikin sesuatu, dan itu kelihatan di mana salah satu yang paling mungkin dia lakukan adalah dia harus menghambat si negara raksasa, si naga ini, si China ini. Kenapa? Karena pada saat dia memiliki visi 2025 made in China, ini akan menjadi masalah besar sekali untuk Amerika. Ya, ketika made in China ini terjadi, maka industri akan benar-benar dikuasai, dan kemudian kita tahu secara teknologi kan Silicon Valley itu yang memimpin saat ini. Tapi Silicon Valley kalau kita lihat sekarang, mereka sebenarnya juga banyak pakai tenaga-tenaga dari Cina dan India. Nah, Amerikanya sendiri memang dia terdepan di dalam inovasi, tetapi pelaksana dan human resource yang melaksanakan itu adalah orang-orang dari negara-negara Asia pada dasarnya. Nah, ini yang menjadi masalah. Oleh karena itu, saya melihat bahwa besar peluang di dalam kepemimpinan Republik, saya masih percaya bahwa Republik akan dapat jatah 1 kali lagi. Jadi either Trump yang menang atau penggantinya dari Republik itu yang akan menang melalui proses daripada COVID-19 yang akan terjadi. Itu adalah strategi yang paling mantap. Kalau saya bilang dari awal bahwa vaksinnya sebenarnya sudah ditemukan, I believe so. Kalau Anda perhatikan, Trump itu udah tua sekali, tapi dia berani sekali buka tanpa masker. Aku kena COVID, tapi gue nggak takut. Nggak ada. Secara manusia itu kalau orang udah mau mati biar dia presiden pasti takut. Tapi ini orang dia udah tahu bahwa dirinya adalah immune daripada itu, they have the solution as well, ya kan? Nah, yang kita hadapin saat ini adalah peperangan antara gajah, dinosaurus yang perang antara Amerika sama China, mulai dari trade war, di mana itu di Big List 1 saya udah ceritakan akan ada war, saya nggak nyangka ternyata ya trade war itu. Kemudian setelah trade war dia masuk di dalam Cold War. Nah, Cold War-nya dengan apa? Satu, gampang, China dibilang adalah China virus. Nah, ini kan gila banget. Jadi udah benar-benar terang-terangan bahwa mereka ini akan ngehajar dari cara itu. Terus dampaknya kita apa? Menurut saya, Indonesia ini selalu adalah negara yang euforia. Always euforia. Ataupun over fear, overreacted. Menurut saya, tanggal 16 Oktober kita meeting hari ini, kita ngobrol-ngobrol santai hari ini, COVID itu udah berlalu dari Indonesia. Jadi, jangan lagi Anda berpikir bahwa Indonesia ini sekarang lagi diserang pandemi. Not at all. Saya belum ceritakan ini, saya belum bikin konten ke YouTube. Saya ceritakan pertama, saya share kepada Anda. Dari pengalaman dan penglihatan saya, efek daripada COVID di Indonesia udah price in. Jadi, Indonesia ini termasuk negara yang paling hebat, paling cuek. Ketika ada teroris tembak-tembakan di Sarinah, apa yang Anda lihat ketika itu? Tidak ada orang yang takut, ditonton kayak film Hollywood, dan bahkan orang yang jualan minuman tuh nongkrong di pinggir jalan, itu ada bom. Bayangkan, ya itu negara kita, dan that's Indonesia gitu. Orang lain sampai bingung, lu ngapain nonton? Oh ya kita nonton polisi tembak-tembakan. So, COVID happen. Memang bulan Maret ketika kita di lockdown, wah itu euforia, market jatuh. Dan itu pun kalau Anda perhatikan, Astronaci membagikan analisa ya dengan menggunakan astrologi dan siklus bulan itu. Saya akan bagikan, lihat di YouTube. Ini setahun ini kita ada kasih 3 kali, tapi yang paling dahsyat itu ketika bulan Maret, itu 6 bulan yang lalu. Ini tepat di sini saya katakan bahwa tanggal 20 itu akan rebound, 24 itu akan rebound bulan Maret, dan itu benar-benar meledak. Ya, jadi ini saya combine bagaimana saya bisa menggabungkan antara financial astrologi ya dengan ekonomi, dan Anda perhatikan di sini
Ini kontennya, tanggal 24 Maret, bottom. Ini kenapa saya bagikan umum, karena ini akan membantu masyarakat Indonesia untuk make money di tengah pandemi. Dan memang benar-benar ketika itu saham BRI itu naik 40% dalam waktu cuma 2 minggu. Ini grafiknya, ini saya tulis 24 Maret. Ini mirip seperti yang saya kirim di Forbes Magazine. Jadi 2011 saya masuk di Forbes Magazine, that's the first time in my life untuk diliput majalah segede itu. Sama, saya ditantang untuk bikin prediksi juga kayak begini. Nah, ini akhirnya terjadi dan target saya masih 5.800 dan saham kayak BRI itu masih ada target ke 4.500 kurang lebih. Jadi Anda masih punya 40% lah kira-kira dari harga sekarang. Ini menggemparkan pada saat itu. Nah, memang ketika COVID itu datang, kalau Anda lihat itu harga turun drastis sekali. Tapi Anda lihat apa yang terjadi. Yang saya ramalkan waktu itu adalah di Big Restart 2. Ketika mereka sudah puas kolek harga saham di bawah, mereka akan kasih vaksinnya. Dan itu benar. Saya nggak tahu itu hoki atau enggak, tapi cara perspektif berpikir saya itu terjadi. Benar-benar ketika mereka sudah kolek semua di bawah, Dow Jones-nya hampir all time high. Ketika sedang resesi global, katanya ketika sedang COVID. Doesn't make sense. Semua orang bertanya, gimana logiknya? Logiknya gimana kalau bukan dia yang bikin? Nggak begitu lama setelah outbreak, tiba-tiba Dow Jones jatuh, terus kemudian mereka ambil Amerika juara 1 kena COVID. Dan mereka dengan bangganya menempati ranking pertama. Tapi pasar sahamnya naik terus. Teori mana yang bisa membenarkan selain teori konspirasi bahwa the COVID itu adalah buatan di Illuminati konsepnya, ya Rothschild and the gang yang mereka atur itu semuanya. Nah, sekarang mereka sudah umumkan akan ada yang namanya vaksin, which is sebenarnya dari awal kita juga udah tahu kalau Anda lihat videonya, ya setelah lu kenyang makan itu saham, you take profit, vaksin akan diumumin untuk the next game-nya. Nah, the next game-nya apa nih tanda tanya? That's a presidential election. Apa yang terjadi setelah presidential election? Histori membuktikan, sejarah membuktikan, bagi yang punya investasi di reksadana atau apapun itu di saham, setelah US election, itu Dow Jones biasanya akan naik. Ya, itu terjadi. Artinya market kita juga akan keikut naik. Karena kita masih punya utang ISG di 5.800, terus kemudian BRI juga masih ada di harga 4.500. Pertanyaannya adalah kalau ISG memang naik, sebenarnya apa yang terjadi sih di bisnis kita? Ekonomi kita tuh gimana? Nah, Indonesia ini merupakan negara yang unik menurut saya, di mana pemerintahannya ini sudah tidak transparan. Tidak transparan ini karena apa? Karena terlalu banyak orang yang punya kepentingan di dalam politik. Sehingga ini benar-benar ngedrive ekonomi dan hitam. COVID deh contohnya. Saya sedang bicara dengan beberapa orang-orang yang cukup kompeten dari peneliti maupun ring 1 ya. Teman-teman kita yang ada di dekat dengan ring 1 bahwa COVID yang ada di Indonesia ini harusnya dikali 3 angkanya. Itu angka yang real. Karena angka daripada perhitungan tes itu tidak bisa dipercaya lagi, sangat tidak reliable, dan itu harusnya dikali 3. Kedua, COVID yang kenapa saya bilang bahwa COVID-19 itu di Indonesia efeknya udah hilang. Karena COVID sekarang di Indonesia jadikan bisnis. Jadi jangan harap Anda melihat COVID itu per hari di Jakarta saja berkurang, itu tidak akan mungkin. Anda buka akan lihat terus bull, terus minimal sampai 1 juta yang kena. Karena actually sebenarnya berdasarkan research, saya tidak bisa sajikan datanya karena saya tidak punya, cuma ini bisa cukup reliable. Anda bisa coba cek sendiri ya, nanti Anda cari bahwa angka yang ada di Indonesia harusnya udah 2-3 juta. Ya. Dan yang saya lihat, saya temukan, karena kebetulan staff kita ada 4 orang yang kena COVID, 3 orang ini sembuh, yang 1 orang di rumah sakit malah komplikasi. Padahal masih muda, ada kena diarenya, ada kena apa. Nah ini kalau kita hubung-hubungkan bahwa yang saya dengar patut diduga bahwa orang yang masuk di dalam rumah sakit itu kan mereka minta dirawat 20 hari. Di mana 20 hari itu sebenarnya makan budget dan itu full di cover pemerintah. Ini satu masalah, di mana biaya untuk pasien COVID itu kalau tidak salah sekitar 500 juta 1 orang. Jadi mau tidak mau dia harus lama, dan itu terbukti. Staff saya nggak keluar-keluar sampai hari ini. Saya nggak tahu nasibnya bagaimana, tapi kita tetap doakan terus. Tapi yang isolasi mandiri, yang pakai obat lingua, olahraga, minyak kayu putih ditelan, sembuh cuma 2 minggu, beres. Kumur air garam di lehernya kelar, ya. Terus kemudian ada kita punya klien, saudaranya meninggal, itu ditawari. Kamu mau meninggal, ini ada biaya gratis, tapi harus tanda tangan bahwa meninggalnya karena COVID. Nah, ini gimana ceritanya gitu. Terlepas dari itu adalah oknum ataupun itu sistem yang sedang terjadi, tapi this is our country. Dikatakan bahwa
strategi memerangi daripada COVID-19 karena ekonomi kita jelek, yang perlu Anda tahu bahwa negara kita sekarang memang pro ekonomi. Dan kita memang terjepit. Kalau kita tidak pro ekonomi, kita pro kepada kesehatan, hancur. Karena Indonesia benar-benar lagi tidak punya power. Sehingga salah satu yang paling strategik dilakukan adalah memilih Chinese Yuan untuk bertransaksi dengan China. Ya, Anda tahu bahwa setiap tahun kita itu masih ada defisit 5 miliar dolar US dollar. Jadi kalau ini bisa kita switch, kita spin off dengan kita pindah kepada Chinese Yuan, harusnya mengurangi trading defisit dan bisa menahan rupiah untuk tidak terlalu bleeding. Ya, itu poin pentingnya. Tapi kita sendiri sudah berat kalau mau dikatakan bahwa kita harus lockdown total. Pak Jokowi dengan timnya itu benar-benar get the point bahwa kalau kita lockdown, done. Nah, so bagaimana? Itu tadi. Sebenarnya efek dari corona udah hilang. Dan corona kalau sebentar lagi ada vaksin, sebenarnya udah hilang. Kebanyakan orang sekarang, saya setuju bahwa media itu menjadi satu motor untuk mencuci pikiran kita bahwa COVID itu masih merajalela. Karena yang saya lihat, ada dugaan bahwa ini jaringan bisnis. Nah, teman-teman pengusaha pasti pada kena di sini. Kenapa? Karena fear-nya ini terlalu gila. Di Indonesia ini fear-nya ada yang sangat fear tentang COVID sampai hari ini udah 6 bulan nggak keluar dari rumah, nggak pernah ke mall. Pasti ada. Ya, karena mereka takut tertular. Tapi ada yang sama sekali tidak peduli. Nah, chaos ini sampai kapan? Hal kayak begini. 2022. Jadi Anda akan melihat semua drama ini berakhir 2022. Ya, 2021 itu ada perbaikan tapi slowing growth dan tidak ada lagi orang yang akan membahas tentang COVID. Anda akan lihat 2021 kurang lebih kuartal 1 atau 2, orang sudah tidak lagi bicara tentang COVID, tidak peduli lagi dan itu sudah mulai kelihatan sekarang. Contoh, emergency brake ditarik PSBB-nya. Alasannya karena tidak terkendali, oke? Terbukti sekarang emergency brake dibatalkan dengan alasan karena sudah stabil. Yang stabil apanya? Masih 4.300 di Jakarta. Nanti Anda lihat 2021 akan ada recovery slow pelan-pelan karena di Indonesia ini sekarang gap-nya sangat besar antara yang sangat kaya dengan yang sangat kekurangan, itu akan makin lebar gap-nya. Nah, ini gap akan makin besar. Jadi kalau kita mau lihat opportunity, jadi hidup di Indonesia sekarang berbisnis akan lebih gampang atau lebih susah? Akan lebih mudah untuk sektor-sektor tertentu. Sektor konsumer itu tidak akan pernah mati. Sektor retail tetap akan hidup, ya. Sektor kesehatan apalagi, Anda punya apotek, punya apa, semua orang paranoid, semua nggak sakit pun sekarang beli obat gitu. Tapi sektor industri ini akan kena gencet memang. Sampai kapan? Kurang lebih Anda mesti siapin buffer kurang lebih sekitar 3-5 tahun ke depan. Anda akan suffer di situ. So, idenya bagaimana? Apakah kita ini end of the world? Tidak. Ini adalah big restart ekonomi yang saya bilang. Jalan satu-satunya mungkin bisa pindah ke bisnis yang lain. Anda harus lebih jeli melihat bahwa COVID ini akan memanfaatkan online, semua orang akan lebih malas dan lebih ketergantungan dengan orang. You take this advantage. Karena saya percaya bahwa kita pasti akan recovery, dan recovery-nya 2022. Saya cuma berharap, saya selalu pesan kepada teman-teman yang lain, jangan sampai uang Anda habis sebelum 2022. So think, bagaimana? Yaitu nanti kita mungkin di forum yang lain bisa ngobrol. Tapi outlook-nya adalah indeks kita akan naik, ekonomi kita juga akan survive harusnya. Dua kali GDP down, nanti yang ketiga harusnya akan recovery setelah US election. Kuncinya adalah kalau presiden sudah settle di Amerika, nanti hubungan China dan Amerika ini akan makin memanas. Memanasnya itu melalui Cold War. Biarin mereka berantem. Indonesia itu akan mendapatkan keuntungan besar ketika Amerika dan China berantem. Karena itu sudah terjadi, beberapa teman-teman kita yang industrialnya itu awalnya adalah Amerika pesannya ke China, sekarang Amerika dan Eropa pesannya ke Indonesia. Karena mereka lagi berantem. Jadi selalu ada yang diuntungkan. Nah, saya berharap melalui sharing malam ini itu bisa membuat Anda lebih lega bahwa oke, kalaupun saya tersiksa, itu pun tersiksa sampai 2022. Yang punya restoran, tenang. Ya, kunci hidup Anda ada di Pak Anies. Selama Pak Anies itu bilang PSBB ditarik, ya udah nggak apa-apa. Bersyukur, thank you Pak Anies, kita dukung. Saya juga terus terang lebih suka kalau nggak ada PSBB sebenarnya kalau mau hidup ya, karena saya bisa makan. Kemarin emergency break saya makan, saya harus ke Tangerang, ke SMS itu. Terus lalu saya berpikir, ini apa bedanya? Lalu saya tanya sama mbak-mbaknya yang di mall, Mbak, ini restoran penuh? Iya Pak, ini klien dari Jakarta semua datang ke sini. Semua tuh poin PSBB gitu. Jakarta Serpong cuma setengah jam sekarang, 45 menit. Nah, tapi tadi saya waktu pulang rumah, saya di jalan udah mulai macet. Dan saya lihat tol itu macet sekali. Kenapa tol bisa macet? Semakin Jakarta macet, artinya bisnis jalan sebentar lagi penderitaan Anda berakhir. Kenapa? Ya karena orang sudah tidak peduli lagi dengan yang namanya COVID.
Ya, which is ya kalau lu mati aja, dan itu yang nampaknya memang normalisasi yang akan dilakukan di Indonesia seperti itu. Kita budaya new normal pakai masker terus tiap hari, 2022 nanti hilang. Ya, saya percaya bahwa ini virus nanti akan hilang sendirinya, entah dengan cara mereka akan nyebarin vaksinnya melalui udara tersebar dengan sendirinya tanpa Anda ketahui, karena they can do anything. Tapi nanti akan Anda lihat 2022 diam-diam akan hilang virusnya. Ada dasarnya saya katakan 2022 itu dari analisis pergerakan daripada market kita, IHSG itu menuju 6.500 kurang lebih, dan the only thing yang bisa membuat indeks itu pecah 6.000 adalah ketika GDP kita kembali ke 5%, consumer confidence kita naik, berarti pada saat itu COVID sudah tidak ada, dan kemudian hubungan antara China dan USA itu harusnya ketemu di tengah, win-win. Karena yang di-concern kepada Amerika sekali lagi adalah the next 14 5-year plan daripada China, Made in China 2025, sama high teknologi daripada manufacture China di 2035. Itu adalah musuh besarnya Amerika saat ini. Mudah-mudahan itu bisa memberikan gambaran. Kurang lebih begitu, Bu Marisa. Oke, keren sekali ini penjelasannya tentang teori konspirasi juga ya semuanya ya. Mungkin para peserta malam ini ada yang mau kita buka ya sesi tanya jawab gitu. Ada yang mau bertanya ke Pak Gema? Mungkin boleh menyalakan mikrofon juga ya. Oh ini, saya bacakan ya dari Pak Jeremy. Apakah mengikuti CAT program bisa meramal kondisi global ke depannya? Ya, silakan Pak Gema. Ya, CAT itu bicara tentang standarisasi Anda di dalam membuat sebuah analisa. Masalah Anda bisa melihat global atau tidak, itu sebenarnya Anda harus memiliki satu level intelektual atau analytic skill yang standar, sehingga bisa punya gambaran kurang lebih kemana, gitu ya. Kalau tadi dikatakan tentang konspirasi teori, tidak ada segala sesuatu di dunia ini tanpa konspirasi. Politik dan ekonomi itu menjadi salah satu, udah menjadi satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Kalau Anda seorang pebisnis, Anda tidak melihat ekonomi, itu nggak mungkin. Ya, tidak melihat politik maksud saya. Anda seorang politik, pasti ujung-ujungnya duit. Jadi di Indonesia ini negara yang paling unik. Tidak ada satu teori pun menurut saya yang saat ini bisa memprediksi ekonomi Indonesia kemana, karena tidak ada aturan ekonomi yang bisa menjawab kenapa COVID muncul tapi Dow Jones bisa hampir all time high. Itu tidak ada satu teori pun, dan orang semua pada bingung apa yang sebenarnya terjadi gitu. Jadi ya standarisasi dari CAT adalah membuat Anda bisa berpikir dan memiliki perspektif yang lebih open minded untuk melihat segala kemungkinan dan peluang, dan kita cocokkan terus dengan apa yang terjadi saat ini. Oke, terima kasih Pak Gema. Mudah-mudahan menjawab ya Pak Jeremy ya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari peserta lain? Apa nih, mungkin bisnis apa yang cocok gitu ya? Mungkin boleh Pak Gema. Oke. Oke, baik, terima kasih kata Pak Jeremy ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Hansen Sujadi ya. Bagaimana caranya Astronaci dengan menggunakan price action bisa mempredik event eksternal, Pak? Contohnya pada Hillary Trump. Silakan Pak Gema. Ya, very good question. Pada saat itu saya melihat presidential election sejak partai-partai itu muncul, Anda bisa cek di Wikipedia. Lalu kemudian Anda bisa lihat ketika itu, Anda cari korelasinya antara siapa yang menang, partai apa yang menang, presiden apa yang menang, dengan price action. Dan respon market itu yang paling penting. Nah, saya menemukan waktu itu similarity. Jadi ada beberapa yang cukup konsisten dengan resultnya. Sehingga waktu itu saya menyimpulkan bahwa Trump akan menang lagi. Karena terjadi pengulangan yang cukup konsisten dari awal mula tahun 1800-an pemilu sampai tahun yang terakhir itu. Jadi itu rahasianya. Rahasianya ada pada sejarah yang berulang ya Pak ya? Yes, history repeat itself. Oke. Mudah-mudahan Pak Hansen Sujadi menjawab ya dari pertanyaannya. Selanjutnya kita dari pertanyaan dari Pak Will Chang ya. Malam Cap, thank you sharingnya. Mau nanya, LKQ3 kan udah pada mau keluar nih di US sama di Indonesia. Apakah bisa ada downtrend lagi? Kira-kira kapan ya downtrend lagi? Silakan ya Mas. Iya, ini pertanyaan bagus karena semua orang sekarang yang ngerti akan ketagihan downtrend, karena downtrend itu akan bikin mereka untung dalam waktu yang cepat banget ya. Bisa tanya Pak Marisa, tanya Pak Wibi, saham apa yang mau dibeli, teleponin mereka kalau lagi downtrend kan. Jadi prinsipnya kalau misalnya kita bicara laporan keuangan ketiga, ya saya percaya bahwa banyak perusahaan yang hancur juga itu laporan keuangannya. Tapi ingat, negara kita ini bukan market yang efisien, jadi kita weak form efisien sehingga laporan keuangan tidak selalu menggambarkan kondisi yang ada di market. Walaupun dia merah, tapi kalau misalnya orang-orang pada mau beli ya naik aja harganya. Nah, itu yang terjadi saat ini. Sehingga
apapun hasilnya nanti, kita tetap melihat kepada price action-nya. Apakah bisa turun sekali lagi? Ya bisa aja turun-turun sekali lagi karena kita belum kembali ke bullish. Kita sekarang sedang berada di dalam pola pergerakan yang sideways besar, baik itu pasar modal maupun di dalam ekonomi kita yang real, usaha-usaha kita semuanya sideways. Dan saya percaya banyak yang saat ini sedang suffer habis-habisan. Prinsipnya satu, jangan berhutang. Ya, kalau Anda punya hutang, tutup dengan segala cara, jual aset Anda, bayar hutang supaya Anda tidak bayar bunga. Jadi hidup di dalam masa pandemi, kalau Anda punya hutang, Anda mati, Anda bunuh diri, itu prinsipnya. Jadi apapun bisnis Anda, don't take any loan, dan Anda squeeze down semuanya. Ketika nanti market sudah ekspansi lagi, keluar daripada resesi, yang saya harapkan jangan sampai Indonesia ini masuk kepada depresi. Karena kalau kita bicara bisnis cycle, mulai dari resesi itu berikutnya adalah depresi. Saya rasa akan di-cut di tengah untuk tidak kembali kepada depresi. Ya, kita harapkan di situ. Oke, baik. Kurang lebih begitu, Bu. Ya, semoga Pak Wilceng menjawab ya pertanyaannya ya. Selanjutnya nih ada pertanyaan dari Pak Agung Nugroho. Besok apa nih perakiraan Pak Gema down naik atau turun nih? Emang benar ya besok new moon? Saya belum lihat kalender sih. Kalau besok new moon dan indeks turun terus itu time to buy. Makanya kita perhatikan walaupun saat ini berada di dalam siklus Mercury retrograde, kondisi akan sideways sampai 3 November kurang lebih. Tapi riak-riaknya ini nanti Anda tungguin aja waktu C8 itu, begitu marketnya lagi turun, Anda bisa siap-siap menghadapi satu rebound kecil lah paling tidak. Rebound kecil. Saatnya masuk gitu ya Pak ya? Ya, buat trading pendek. Oke, Pak Agung Nugroho semoga menjawab ya. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Gregorius Yunus ya. Pak Gema bisa tolong lebih elaborate sehubungan dengan pasar saham Indonesia dalam hari-hari ini sampai sekitar 1 tahun ke depan itu gimana? Terima kasih Pak. Oke, 1 tahun ke depan tuh 2021 ya. Harapan saya sih mulai Desember Sun in Capricorn masuk. Makanya tadi saya minta Anda untuk lihat video di YouTube tentang Sun in Capricorn. Anda akan tahu siklusnya tanggal berapa. Itu market harusnya akan upside movement ya. Dan untuk tahun ke depan itu PR yang harus dikejar sama IHSG adalah 5.800 karena kita udah sisa 1,5 bulan kurang lebih sampai akhir tahun. Mungkin 5.800-nya nggak akan kecapai tahun ini, tapi saya yakin kurang lebih Maret sampai Mei tahun depan itu bisa tercapai. Jadi itu adalah PR untuk 1 tahun ke depan. Kalau kita bicara benar-benar Oktober to Oktober, kita masih bergerak di dalam kondisi yang huge sideways movement, belum rally seperti setahun yang kemarin yang benar-benar kami ngerasain, beli apa aja untung. Periode 2019 ya kurang lebih. Ya itu nanti baru saya rasa akan terjadi nanti di akhir 2021 menuju ke 2022. Oke, baik, terima kasih. Mungkin saya mau tanya juga nih Pak, prediksi ini untuk akhir tahun tuh IHSG di angka berapa? Dari Astronaci ya. Ya, kita belum bikin prediksi akhir tahun, tapi yang jelas angka di 5.500 itu harusnya angka yang sangat berat untuk dicapai, kan 5.500 cukup jauh. Untuk saat ini sih saya memperhatikan dia akan berusaha terus di atas 5.000. Target paling idealnya 5.350. Ya ini sebenarnya tebak-tebak berhadiah juga. IHSG mau di berapapun sebenarnya nggak ngaruh. Tapi yang jelas adalah dia punya utang di 5.800 dan itu harus 95% dibayar. Dan itu harusnya tahun depan. Harusnya tahun depannya. Oke. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan ada lagi dari para peserta atau mungkin dari para peserta ada pertanyaan lagi? Boleh juga sih nyalain mikrofon langsung tanya sama Pak Gema juga boleh. Oke, mantap. Ya. Dari Pak Wiwi mungkin ada mau pertanyaan juga Pak ke Pak Gema? Udah tahu semua dia. Udah tahu semua. Mungkin ya Pak Gema mungkin. Ya, Pak Wiwi silakan. Silakan Pak. Ya, Pak Gema, pertanyaannya tahun depan kemungkinan nggak indeks tembus ke 6.000? Tahun depan kayaknya belum Pak. Cuma 5.800 itu begitu dicapai harusnya dia akan kejar. 58 itu angka yang harus dia capai. Nah, 6.000 makanya saya bilang tadi kenapa 2022 karena 2022 itu udah absolutely dia harus running sampai 6,5 sekian. Jadi makanya penderitaan kita sisa setahun nih. Nah, penderitaan di mata kita investor itu adalah rezeki yang tertunda. Artinya apa ya? Kita sekarang mesti mikirin, mesti nyimpen apa, beli apa untuk nanti tahun 2022-nya bisa bangkit. Jadi jangan sampai pesan saya kalau misalnya ini ada market yang jatuh,
ekonomi lagi jelek, ada barang orang yang jual murah, Anda punya cash tuh ambil-ambilin sekarang barang-barang, karena nanti tahun 2022 atau 2021 kalau ada percepatan, kita nggak pernah tahu ya Trump sama China ini mau sampai gimana perang-perangannya. Walaupun secara cycle kita gambarkan 2022, mereka bisa tweak, berubah, dan tiba-tiba recovery-nya lebih cepat 2021. Ya, sekarang kalau memang ada harga yang murah, ada orang BU gitu, rumah dijualin murah, Anda punya cash lebih sesuai dengan allocation portofolio, beliin aja udah, simpen. Ya, kurang lebih begitu, Pak. Baik itu saham maupun di sektor real. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Pak Gemma yang cukup menarik ya. Dari Pak Agung Nugroho lagi nih. Secara astrologi nih, menurut Pak Gemma ya, itu nanti Trump atau Biden yang jadi presiden? Saya melihat Trump. Bisa aja saya salah gitu, tapi harusnya Trump atau paling tidak perwakilan daripada Republik. Ada alasannya gitu, Pak? Cycle-nya. Cycle yang terulang. Trump kurang sekali, dan dia harus sekali lagi. Oke. Jadi semoga cukup menjawab ya Pak Agung Nugroho. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Gladys ya. Selamat malam Pak Gemma, mohon pencerahan untuk investasi pada aset cryptocurrency. Apakah boleh investasi di cryptocurrency seperti Bitcoin dan lain-lain? Terima kasih. Silakan Pak Gemma. Good question. Pertanyaan dari investasi itu adalah kita ingin aset kita berkembang. Kalau sekarang kita di cryptocurrency dan cryptocurrency ini masih di-ban di beberapa negara, tidak dianggap sebagai currency yang legal atau mereka banyak masih diblok oleh negara-negara lain. So what's the point untuk kita invest di cryptocurrency? Mungkin 5-6 tahun lagi ketika digital currency itu benar-benar nanti akan dikempenkan, karena China sekarang kan sudah pakai internal digital currency mereka kan untuk domestik. Nah, pada saat nanti ternyata Bitcoin, Ripple dan seterusnya ini crypto gang ini menjadi salah satu mata uang resmi yang diterima oleh beberapa negara, pada saat itu mungkin kita bisa pertimbangkan ya. Tapi kalau saat ini terlalu berspekulasi, kalau Anda bukan sultan tajir melintir tir yang punya uang yang sampai nggak habis, dibakar pun nggak habis gitu, jangan sentuh sebuah investasi yang pada akhirnya kalau pesta berakhir uang itu nggak ada value-nya. Anda nggak afford untuk lose itu. Nah, menurut saya saat ini di depan mata, saya udah kasih tahu ini, karena nanti kalau harganya nyampe, mungkin ini akan jadi rekaman prehistori, gitu, kayak sejarah aja, tapi Anda tidak dapat apa-apa. Itu yang namanya BRI, ya saya sebut BRI karena itu yang cukup besar chance ya, 85 dari 100 lah untuk tahun depan. Itu angka 4.500 itu harusnya kecapai. Jadi kalau kita investment, itu kita bicara tentang berapa return yang Anda mau capai. Ya, Anda bisa invest di saham-saham banking karena itu salah satu sektor, walaupun sekrisis-krisisnya Indonesia ini termasuk negara yang gila. Perusahaan-perusahaan bankingnya itu net interest marginnya paling gede. Anda mau cari di Singapura, mau cari di Malaysia, mau cari di Amerika, bank itu tidak dapat cuan gede, persentasenya kecil sekali. Indonesia, Anda deposito, duit cuma dihargain 4,7%, ada yang harganya 6,5%. Tapi waktu Anda sekarang mau kredit modal kerja, mereka masih jual 11%. Nah, spread ini kan yang kita sebut dengan net interest margin, itu di Indonesia paling tinggi. Sehingga pada saat UMKM berhasil di-boost oleh Jokowi di dalam eranya yang terakhir saat ini, ya dia masih punya waktu 4 tahun, dan dia berhasil nge-boost kebijakan Omnibus Law ini benar-benar berjalan, ya setelah sandiwara demo ini selesai, ini benar-benar berjalan, dan kemudian investor masuk, UMKM jalan, ya. Wah, itu saham-saham banking gila-gilaan. Kenapa? Karena mereka loan growth-nya akan gila, besar, dan orang berani untuk loan. Maka kalau untuk investment, saya percaya bahwa banking sektor itu bagus. Kemudian yang kedua, dari sektor konsumsi, terus kemudian manufaktur itu akan bagus. Agenda atau passion daripada Pak Jokowi. Pak Jokowi ini presiden yang passionnya adalah infrastruktur. Itu kita tahu sejak dia campaign dari awal. Jadi pembangunan daripada Indonesia itu adalah hobinya Pak Jokowi untuk ngebangun. Pada saat ini nanti UU Cipta Kerja benar-benar terimplementasi dan kemudian investor asing mau masuk, konstruksi saham-sahamnya akan meledak. Ya, itu udah teori yang very simple lah. Itu bisnis yang paling simple untuk kita lihat. So, daripada Anda sentuh cryptocurrency, pilih saham yang saat ini masih murah, tahanin 2 tahun. Hasilnya pasti senyum yang lebar gitu. Nanti ngobrol bisa sama Pak Wiwi sama Bu Marisa. Saya cuma kasih outlook-nya, nanti secara detailnya Anda bisa ngobrol sama beliau.
Bu Marisa kayaknya masih di mute ya. Coba saya unmute. Oke, Ya. baik Pak, terima kasih. Ya, mudah-mudahan menjawab ya Bu Gladys. Ya, pertanyaan selanjutnya ada lagi nih dari Pak Gregorius Yunus lagi ya. Pak Gema. Saya udah jawab tadi sekaligus Udah jawab itu. langsung ya. Jadi lebih ke sektor instruksi ya, konstruksi ya, sorry ya. Ya, banking pasti kena dampak, industri ya manufaktur itu juga akan kena dampak karena Omnibus Law ini sangat membantu. Jadi kalau dikatakan mereka mengatakan begini, ini joke dari saya ya. Omnibus Law ini kan bahasa Indonesianya yang simpel adalah UU Cipta Kerja, benar ya? Nah, UU Cipta Kerja itu menciptakan lapangan pekerjaan, termasuk para pendemo itu juga dapat kerjaan kan. Gitu. Jadi mereka tuh nggak perlu komplain karena mereka per hari ini bisa demo juga itu kerjaan daripada yang lapangan kerja yang tercipta. Jadi benar-benar UU Cipta Kerja itu menjadikan lapangan pekerjaan baik tukang demo maupun orang-orang yang bekerja serius. So itu harapan kita sebenarnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Gema. Ini ada pertanyaan ya sebenarnya dari Pak Hansen. Tidak membeli di Februari, maka tidak terjadi harga itu. Jadi harga itu sebenarnya konsensus ya, bukan cuma grafik cuma seperti itu, tetapi itu adalah ada isinya. Udah di mute. Oke, udah di mute. Sebentar Bu Marisa malah ke mute. Ya. Oke, baik Pak Gema. Ya. Halo ya Pak Gema, saya lanjut ya. Ini ada pertanyaan sebenarnya dari Pak Hansen Sujadi. Katanya mau tanya tentang astrologi, tapi pertanyaannya cukup panjang. Atau mungkin Pak Hansen ya boleh menyalakan mikrofon? Ya, malam Pak Gema. Malam Pak Hansen. Ya, jadi saya waktu itu kan yang saya tahu memang astrologi itu kan memang dipercaya memiliki sebuah energi yang dapat mempengaruhi fear dan greed dari seorang manusia. Itu saya pernah tanya ke Calvin Setti, kalau misalkan memang siklus planetary itu bisa mempengaruhi fear dan greed dari seorang manusia, kenapa ada pasar saham yang tidak terpengaruhi? Jawabannya waktu itu adalah sebenarnya terpengaruhi, tapi mereka itu terpengaruhi oleh siklus planetary yang lain. Nah, tapi menurut saya jawabannya itu kurang relevan, karena kecuali ada yang bisa menjelaskan bagaimana caranya orang-orang yang terpengaruhi oleh siklus planetary ini bisa berkumpul di satu pasar saham yang sama. Menurut saya lebih masuk akal kalau si pemain-pemain yang ada di pasar saham ini secara tidak sadar mereka melakukan transaksi penjualan dan juga pembelian yang ternyata tuh mereka tuh memiliki pola. Nah, di situ tuh kita membutuhkan si planetary cycle untuk mengetahui seberapa konsisten pola yang mereka bentuk. Karena seperti yang kita tahu, planetary cycle itu kan dipercaya merupakan siklus yang paling konsisten. Begitu Pak, kurang lebih. Ya, I got your point, dan poin itu benar. Jadi sebenarnya Anda sama Pak Calvin ya tadi, itu sebenarnya satu kapal, hanya saja Anda dari sisi kiri, dia dari sisi kanan. Prinsipnya begini, kenapa planetary cycle untuk market A dan market B itu berbeda? Karena pelakunya, orang yang ngedrive-nya, itu juga mereka memiliki vibration yang berbeda. Ya. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita tahu mereka kumpul di satu? Kita tidak pernah tahu. Itu sama dengan kalau misalnya ada pisang, yang suka pisang itu monyet, ada juga yang suka pisang itu mungkin gajah atau apa gitu. Kita nggak pernah tahu. Tapi siapa yang memiliki power paling gede di situ, siapa memiliki kuasa paling besar untuk memanipulasi maupun menggerakkan, berarti mereka inilah yang harusnya kita cari tahu. Mereka punya vibration yang paling mirip dengan vibration dari planetary cycle yang mana. Setiap elemen yang ada di dalam semesta, handphone saya, diri kita, ya semuanya apa yang kita pikirkan itu punya vibration, ada frekuensinya. Itu Anda bisa belajar di neuroscience. Nah, pada saat kita bicara pelaku pasar atau market maker, market manipulator yang menggerakkan gold atau menggerakkan SP 500 atau menggerakkan Nasdaq, walaupun Nasdaq itu adalah kebanyakan udah masuk di algoritma, tapi ada drivernya di situ, presidennya termasuk. Nah, mereka memiliki satu vibration yang berbeda, dan disitulah yang kita katakan orang yang sudah punya hajatan, biasanya dia akan tetap ada di situ, dan orang yang suka hajatan di Nasdaq akan kumpul orang-orang yang punya frekuensi atau vibration yang sama di situ. Sehingga tidak semua planetary cycle itu bisa teraplikasi di market yang sama atau planetary yang sama. Dan at the end, kita sebagai user, paling simpel, nggak usah mikir ke sana,
Masukin aja misalnya planetarinya Mercury retrograde, saya masukin ke statistik, ternyata benar harganya naik di gold, ya kan? Terus price action-nya seperti apa? Itu yang kita pakai. Jadi saya tidak terlalu mikirin sampai ke detail kenapa begini, kenapa begitu, karena bagi saya mau pakai cara apapun, yang penting bisa ngasilin duit. Kalau memang satu siklus itu bisa terbukti secara statistik dan terlihat secara visual bisa menyebabkan harga up, ya udah setiap kali ada siklus itu saya buy terus aja tanpa saya pusingin. Yang penting hasilnya duit saya bertambah banyak. Agree di situ? Good. Oke. Baik. Oke. Mudah-mudahan menjawab ya Pak Hansen ya. Oke. Ini ada pertanyaan, tapi saya rasa ini sudah dijawab tadi ya. Mau tanya dengan omnibus law itu infra banking akan lebih oke kelihatannya. Saya udah jawab, ya. Tadi Saya udah udah jawab. ya. Oke, selanjutnya dari Pak Hengki Chong nih. Kenapa bukan BBNI Pak Gema? BBNI PBV masih 0,7, BBRI kalau tidak salah PBV-nya sudah 3 sekian. Kenapa Pak? Oke, yang pertama Pak Hengki, BBRI itu ada lubang di atas utang dia 4.400 mesti dibayar. Yang kedua adalah BBNI bukan berarti jelek. Kalau Anda mau beli BNI pun juga nggak apa-apa gitu. Masalahnya kenapa saya di BRI? Satu, saya tuh cocok dengan cara main daripada emitennya. BBRI itu termasuk agresif. Kalau BNI itu agresif juga, cuma datangnya kadang-kadang gitu ya, moody dia. Kalau BRI itu cenderung volatility dan liquidity-nya lumayan kenceng. Tapi bukan berarti Anda tidak boleh beli BNI loh. Kalau memang suka BNI, ya go ahead. Nanti bisa kontak saya bikin roadmap-nya untuk BNI. Either BNI, BRI, atau Mandiri. Ya, pilih gitu. Kalau kita bicara tentang BCA, Anda tahu bahwa bank yang paling mahal di Indonesia adalah BCA, PBV-nya. Dan BCA itu murah nggak laku. Semakin dia mahal, semakin laku. Itulah BCA, dan itu unik. Ya. Jadi kita nggak bisa ngomong juga benar-benar 100% harus ngikutin yang PBV-nya masih kecil itu layak. Benar teorinya seperti itu. Tapi di lapangan market punya cara mainnya sendiri. Kurang lebih begitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Gema. Selanjutnya ya dari Pak Harding dari MC kita malam ini. Selamat malam Pak Gema. Bagaimana efek ke IHSG pada saat kondisi orang-orang menarik cash dari bursa untuk kembali ke sektor real? Gimana Pak? Oke, ini pertanyaan bagus sekali. Kalau kita bicara tentang menarik dana, saya juga akan ceritakan bahwa yang cukup berbahaya di Indonesia itu kalau Omnibus Law itu tidak dikeluarkan, dan kenapa DPR itu tiba-tiba harus mengesahkan. Yang di-pointing itu kan secara politik gelap itu kan dikatakan bahwa pemerintah itu bermain belakang dan seterusnya. Anda tahu nggak gosip yang sebenarnya sedang terjadi? Kenapa mereka benar-benar mempercepat itu? Yang saya udah sampai dengar adalah investor asing ya, yang taruh duit banyak dari aset manajemen, dari aset manajemen maupun high net worth kalau tidak salah, itu mau check out dari bursa efek kita. Anda harus tahu itu. Jadi ini berita sudah saya dengar sekitar 3 bulan yang lalu. Ada uang besar sekali dari bursa mau out dari Indonesia, maupun yang ada dari sektor real itu mau out. Ada juga investor yang mau masuk ke Indonesia batal. Nah, akhirnya langkah cepatnya itu cepet-cepet yang namanya Omnibus Law itu jadiin dulu. Anda lihat hasilnya begitu itu diketok palu keluar, boom, indeksnya naik. Sampai sekarang indeksnya bertahan. Ini udah berita yang udah 2 bulan, tapi hanya kalangan-kalangan tertentu yang dengar karena memang ada yang mau check out dari market. Karena apa? Dianggap Indo tidak becus ngurusin COVID, ya. Terus kemudian Indo tidak punya satu kejelasan di dalam urusan hukum. Ini hukum usaha mau bagaimana? Akhirnya dikeluarkan ini dengan cepat. Masalah dia mau demo mau sampai apa, nggak bakal. Nggak akan bisa ada demo. Demo ini ntar lagi duitnya udah habis. Jadi udah nggak ada kok. Dan saya udah survei orang-orang teman-teman kita yang biasanya tahu ya dari anggota juga, ya itu bentar lagi juga habis. Dia bilang paling lama sebulan, mentok udah habis itu lewat. Jadi kalau kita bicara orang menarik keluar ya ke sektor real, awalnya memang sudah ingin begitu Pak, tapi sudah dicegah dengan keluar Omnibus Law. Nah, apakah orang ini akan menarik uang dari bursa ke sektor real? Juga tidak. Kenapa? Karena orang yang suka di investasi saham sudah ada pasarnya sendiri. Orang yang mau di bisnis real, mereka juga sudah ada pasarnya sendiri. Jadi memang sudah dikondisikan bahwa pasar modal Indonesia, emiten-emitennya juga mereka tetap membuat supaya pasar saham Indonesia itu tetap menarik. Ingat loh, pasar saham Indonesia itu terdiri dari emiten-emiten besar yang juga memiliki power di sektor real. Indofood, Astra International, Telkom, Jasa Marga, konstruksi, pemerintah ya. Itu kan semua perusahaan di sektor real yang sebenarnya mencari duit.
Kalau mereka ini tidak bergabung di dalam asosiasi emiten Indonesia untuk menciptakan satu environment yang menarik, seperti bikin kayak dunia fantasi atau Universal Studio yang menarik, ya mereka juga mati karena sumber pendanaan mereka kan salah satunya memang dari pasar modal. Sehingga menurut saya ini sudah memiliki segmentasi dan market yang berbeda-beda. Anda jangan khawatir. Yang kita khawatirkan, kalau pemerintah tidak tegas di dalam membuat aturan dan tidak beres menangani COVID, maka yang namanya foreign flow keluar, capital out, baik itu dari capital market maupun dari sektor real, itu yang paling ngeri. Dan kita hancur bisa masuk depresi beneran ketika tidak ada investor lagi yang mau ke Indonesia. Oke. Baik. Terima kasih Pak Gema untuk penjelasannya, dan kepada Pak Hardi ya, semoga cukup menjelaskan. Nah, ini kita untuk 2 pertanyaan terakhir ya, karena keterbatasan waktu juga ya. Saya akan mulai dengan pertanyaan kedua terakhir, yaitu dari Pak Juna. Malam Pak Gema, bagaimana meningkatkan financial literatur di Indonesia agar kita lebih melek financial sehingga lebih mengerti dan investasi? Mungkin lebih ke pendapat Pak Gema aja ya. Apa sih? Gampang. Setiap kali ada video baru dari Astronaci, share ke semua ya, ke tetangga. Saya bisa lebih semangat lagi bikin video. Itu udah jalan satu-satunya. Karena kalau Anda ngarepin financial literatur, sorry deh, di Indonesia ini susah banget. Ada tulisan nggak pernah dibaca gitu loh. Orang Indonesia tuh malas baca. Jadi jangan ngomong literatur, udah susah. Orang Indonesia tuh hobinya TikTokan. Jadi kalau mau bikin financial literatur, Anda bikin buku untuk diterjemahkan di TikTok, pasti rame nanti. Ya. Oke, baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya nih dari Pak Gregorius juga ya lagi. Tapi ini lebih ke minta Pak Gema untuk rekomendasiin 1-2 buku yang menarik nih seputar pembicaraan yang menarik banget malam ini, yang sesuai dengan topik malam ini. Ada nggak buku rekomendasinya? Mungkin boleh di unmute karena ini luas banget yang kita bicara ini, mulai dari geopolitik, pasar modal, bisnis, luas banget. Saya mau tahu yang mana nih. Oke, Pak Gregorius, mungkin boleh di unmute, boleh Ya, bicara langsung. Terima kasih MC dan Pak Gema. Terutama yang poin pertama tadi Pak. Buat saya itu pencerahan sekali. Yang bagian pertama Bapak sebutin, mungkin itu masuk ke apa ya? Kategori apa ya Pak? Yang mana? Waktu saya bahas apa? Saya aja lupa Pak. Tadi saya ngomong apa pertama Pak? Yang bagian pertama sekali Pak. Dari US lah, China, segala macam. Oke. Iya. Saran saya kategori apa ya? Itu masuk ke ekonomi internasional sih. Iya, baik. Kalau menurut saya yang paling enak ya itu ada YouTube channel yang cukup bagus. Anda lihatnya dari YouTube paling enak. Jadi karena buku agak susah, Anda pasti ketiduran. Baik. Ini ada beberapa channel yang bagus, kayak misalnya nih The Economist ya. Karena sekarang ini topiknya ada dari USA sama China, Anda bisa lihat dari trade war. Dari trade war itu akan banyak. Nah, ini salah satu yang one of the best. US-China Trade War Explained dari Valuetainment. Ini Anda belajar, nonton sampai 5 kali, terus Anda akan tahu lah kurang lebih itu alurnya kemana. Jadi ini adalah pintu masuknya untuk Anda pelajarin tentang semua itu. Anda pelajari ini, US-China Trade War Explained. Ya. Lalu istilah-istilah yang tidak mengerti dari yang dia katakan, dari si Patrick ini, nanti Anda cari lagi di Google, gitu, pelajarin di situ. Tapi topiknya untuk bisa masuk ke dalam ekonomi internasional kali ini, supaya menarik, pelajari tentang US-China Trade War, sama Cold War, terus kemudian Anda belajar basic tentang makroekonomi, apa itu interest rate, apa itu trade deficit, jadi nanti akan nge-link semuanya. Oh, mantap Pak. Terima kasih Pak Gema. Oke. Exactly. Thank you, great Pak. Makasih. Pak Gregorius. Mungkin ini yang terakhir ya Pak, sebelum nanti tadi saya belum share screen ya? I'm sorry. Ya, belum Pak. Sebentar. Tadi saya share screen ya. Namanya US ya. Ya, ini. Silakan lihat ini nanti. Anda ketik USA Trade War China, ini Valuetainment, ini pintu masuknya. Baik Pak, noted. Thank you Pak Gema. Oke. Pertanyaan terakhir ya mungkin ya Pak ya, sebelum saya kembalikan ke MC. Pak Gema, ini ada saran untuk pemula nggak yang terjun ke Forex itu harus apa sih yang dikuasai dulu?
Yang mau belajar forex, saya langsung kasih karena Anda harus benar-benar belajar basic ya, foundation basicnya itu udah jelas harus punya. Jadi yang menurut saya yang paling menarik saat ini, Anda buka astronacishop.com, nanti sampaikan, Anda bisa hubungin bahwa saya dengar ini dari HK, ya, nomor WA-nya. Itu nanti ada special discount untuk Anda. Anda cari The Ultimate DVD. Jadi itu yang udah jadi best seller. Jadi saya nggak punya waktu ngajarin kan. Kalau lihat DVD kan bisa diulang-ulang terus sampai jebol TV-nya. Anda lihat, invest di Ultimate Technical Analysis DVD. Ini udah 3.000 orang lebih kali di Indonesia yang udah nikmatin. Nanti tinggal bilang saya dari HK, nanti kita akan kasih special discount. Kurang lebih begitu. astronacishop.com. Oke, cukup menjelaskan ya untuk Pak Jensen tadi. Ini ada dari Pak Hansen Sujadi juga nih, DVD Ultimate minimal 3 kali nontonnya katanya gitu. Udah nonton itu beliau berarti. Iya. Oke nih, sebelum saya kembalikan ke MC Pak Hardi ya, mungkin Pak Gema boleh memberikan kita satu kalimat bijak atau saran ya untuk kita para peserta nih. Oke. Mungkin saya bisa sharingkan sesuai dengan pengalaman saya. Tentunya di sini banyak senior-senior yang sudah makan asam garam lebih dari saya. Tapi setidaknya ini bisa menjadi satu penguat ketika Anda sedang down. Karena tidak peduli umur kita beda berapa, tapi saling menguatkan itu yang paling penting. Dan saya percaya itu misi dari komunitas ini, kita semua bersaudara. Pesan saya cuma satu, Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Kalau Anda berpikir bahwa tahun depan saya akan menjadi orang sukses, maka the law of attraction akan membuat Anda sukses. Tapi kalau hari ini Anda skeptis, Anda berpikir tidak mungkin, semuanya suram, semua jatuh, Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Saya percaya semua dari kita akan menjadi sultan 5 tahun ke depan. Oke. Terima kasih Pak Gema untuk sharingnya yang luar biasa malam ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Gema. Sukses selalu, Tuhan berkati semuanya. Sukses juga buat Pak Gema ya, Tuhan memberkati juga. Nah, ini demikian ya acara kita malam ini untuk seminar ini. Mudah-mudahan ya dapat membawa banyak nilai yang bisa kita ambil dan bisa kita laksanakan di hidup kita masing-masing ya. Jadi dampaknya adalah sesuatu yang positif. Terima kasih juga, saya juga sudah dikasih kesempatan untuk menjadi moderator ya. Demikian yang bisa kita sharingkan dan saya kembalikan lagi ke MC. Silakan Pak Hardi. Halo, Pak Hardi. Sangat besar. Oke, Pak Hardi udah ada join belum ya? Ya Pak Wiwi, apakah Pak Hardi akan join lagi? Marisa, itu Pak Gema masih ada nggak? Pak Gema masih ada. Pak Gema, ini satu pertanyaan terakhir nih dari saya. Oh, ada pertanyaan dari Pak Wiwi, oke. Wakilin teman dari PPHI, ada yang di awal sebenarnya mungkin Marisa agak kelewat. Ini mengenai gelarnya Pak Gema ini panjang sekali, bisa nggak jelaskan satu persatu? Kemudian pertanyaan saya kedua, supaya nggak terlalu boring, ini kan tadi ngomongnya tentang saham, mungkin sebagian yang masih belum mengenal finansial agak bingung. Jadi saya mau tanya tentang hubungannya dengan astrologi juga. Pak Gema kan berminat sekali di sini. Kemudian saya lihat terakhir waktu di profilnya tadi Pak Gema jadi instruktur pilot ya. Jadi saya berpikir apa Pak Gema ini selalu berangan-angan untuk selalu ke bulan begitu. Atau suatu hari bisa menapaki bulan begitu. Cita-citanya tinggi sekali gitu. Coba pengalamannya kenapa beralih juga punya hobi juga ke arah sana gitu, penerbangan. Saya ceritakan gelar dulu ya. Jadi gelarnya yang pertama adalah kalau nanti saya tahun depan udah depannya ada DR itu doktor. Terus kemudian gelar akademisnya yang satu lagi MM, saya undergraduate, tinggal 1 kali lagi sidang promosi doktor tahun depan karena COVID. Terus kemudian CAT itu adalah Chartered Astronaci Trader, ini certification dari Astronaci, program 1 tahun untuk menjadi professional trader. Terus kemudian CFTE itu yang tadi dari IFTA, ya.
untuk International Federation Technical Analysis. Oke, terus kemudian MFTA. Nah, terus saya punya CWM itu Chartered Wealth Manager. Jadi untuk aset manajemen sih sebenarnya. Terus apalagi ya? Oke, CSA dan CTA ini Certified Securities Analyst dari OJK melalui lembaga pasar modal. CTA ini Certified Technical Analysis, ini yang versi Indonesia. Lalu ada CFI, ini adalah Certified Flight Instructor. Ini dikeluarkan oleh FAA. FAA ini lembaga penerbangan Amerika ya, regulatornya. Jadi saya adalah FAA Flight Instructor. Terus kemudian sama CFII. CFII ini adalah Certified Flight Instructor Instrument. Jadi saya boleh ngajar instrument rating di Amerika. Terus kemudian juga MEII, ini saya ngajar multi-engine instrument rating. Ini adalah gelar yang terlengkap tertinggi untuk flight instructor di FAA. Yang terakhir IGI itu adalah instrument ground instructor. Jadi untuk mengajar ground school. Jadi ya boleh ada, boleh enggak sih. Cuma saya iseng aja saya ngambil. Jadi kurang lebih ini yang saat ini saya miliki. Memang agak pusing kalau nulis kartu nama penuhan. Jadi saya pecah. Kalau ada hubungan sama saham yang aviationnya nggak saya tulis dan sebaliknya. Terus kemudian saya hobinya memang terbang. Dari dulu saya hobi pilot. Akhirnya saya memang orang tua saya nggak ngizinin saya jadi airliner di airline. Saya disuruhnya kamu harus punya airline sendiri gitu. Nah, akhirnya saya bikinlah sekolah pilot di Amerika, namanya 14-day pilot. Gimana caranya saya mendevelop sebuah metode untuk bisa mendidik pilot dalam waktu 14 hari. Itu bisa jadi private pilot. Karena kita tahu zaman dulu tuh orang pingin jadi pilot tapi susah gitu kan. Orang terbatas lah, giginya harus bagaimana, matanya harus bagaimana. Tapi ternyata sekarang ya semua orang bisa jadi pilot. Ya, banyak klien kita dari Singapura yang dokter udah umurnya 45, 50 itu akhirnya jadi pilot semua dalam waktu 2 minggu gitu. Terus kemudian ya melalui prestasi ini akhirnya saya punya rekor muri juga. Salah satunya ini. Saya berhasil mencetak muri ketika rekor sekolah ini cetak pilot komersil dalam 80 hari. Jadi ini kita bikin commercial pilot dalam waktu 80 hari, sebelumnya adalah 115 hari, cuma dipecahkan oleh orang Singapura. Nah, terus kemudian saya juga ada dapat rekor muri waktu saya terbang keliling dunia. Ini keliling dunia. Saya sendiri dapat rekor muri yang pertama itu dari Astronaci, yang kedua saya dapat rekor muri ketika saya lulus private instrument 24 hari, itu rekor dunia. Terus sisanya adalah waktu saya ngelulusin murid-murid saya dalam waktu pecah rekor dunia juga. Jadi ini salah satu saya dapat rekor dunia, saya terbang keliling dunia dari Asia ke Australia. Jadi waktu itu bawa pesawat dari Malaysia sampai ke Gold Coast melalui Indonesia. Nah ini cukup ramai. Ini pengalaman yang luar biasa berharga. Landing waktu itu saya dari Johor, terus kemudian ke Palembang, dari Palembang ke Jakarta. Dari Jakarta saya ke Surabaya, Surabaya ke Denpasar, itu sempat nginep di Jakarta, terus Denpasar saya nginep, Denpasar besoknya ke Bima, habis itu Bima ke Kupang, Kupang ke Darwin, terus sampai ke bawah, itu pakai pesawat kecil, pesawatnya Cirrus, ya, ini saya tunjukin. Mungkin di sini ada, supaya nggak boring bahas pesawat nih. Kita juga ada pesawat di Singapura ya, kalau teman-teman mau terbang nanti di Singapura bisa. Nah ini sama murid saya. Jadi murid saya ini yang dapat muri juga. Ini namanya Farandi. Dia udah kerja sekarang habis lulus langsung keterima. Jadi ini project pertama saya ngelulusin pilot Indonesia 115 hari jadi commercial pilot. Ini waktu itu di LA. Terus sekarang dia udah kerja. Waktu dia lagi nunggu kerja, saya ajak dia terbang keliling dunia jadi co-pilot saya. Nah, ini pesawatnya ini nih. Jadi ini waktu itu di Halim. Nah, ini menarik kan? Jadi pakai pesawat gini dari Johor Bahru sampai ke Gold Coast. Yang paling ngeri itu waktu itu terbang melalui Samudra Hindia. Waduh, itu lebih ngeri daripada trading tuh. Seru, Pak. Bisa seru, dengar? Pak. Bisa, Pak. Seru. Bisa ya? Di tengah laut, kalau terbang di atas laut tuh gimana perasaannya? Jadi itu benar-benar deg-degan karena Kupang Darwin itu menarik sekali. Kupang Darwin itu jauh banget.
Dan kita tuh udah sampai punya plan, ntar kalau bahan bakarnya nggak cukup, kira pura-pura emergency landing di utaranya Darwin dikit itu ada bandara militer Australia, dan kita udah minta izin ke sana awalnya waktu bikin flight planning, tapi mereka nggak kasih izin. Nah, pesawat kita ini tahan durasi bahan bakarnya cuma 5,5 jam dengan asumsi kita dapat angin dari depan 10 knot. Kalau pada saat itu anginnya lebih dari 10 knot, saya nggak bisa sampai Australia, saya mesti pulang lagi ke Kupang. Jadi benar-benar pilih hari sambil berdoa, pilih ketinggian. Waktu itu kita pilih ketinggian 9.000 kaki. Terus saya sempat naik ke 11.000. Lalu di situ ternyata windnya 10 knot. Karena kalau misalnya lebih dari 10 knot, pesawat ini akan consume lebih daripada 5 jam. Akhirnya waktu saya landing di Darwin, itu akhirnya saya total bahan bakar, total jamnya 4,6 jam. Jadi saya masih sisa 0,9. Ini kalau mau lihat summary-nya, saya bisa share ini supaya hiburan nih. Ini saya dapat Muri single engine. Sebentar. Mana ya? Sebentar. Bagi yang suka dunia penerbangan, bisa main ke sini. Ini 14 Day Pilot, ini nama sekolahnya. Videonya banyak banget. Nah, ini dia. Kita tampilin. Mungkin bisa kedengaran ya. Hanya 3 menit. Semoga Anda menikmati. Oke, selamat menikmati. Flying across our continents is one of the most challenging aviation experience, especially when flying a small single-engine airplane. It requires huge preparation, coordination with many persons, from fuel, flight planning, and of course study international procedures and also the airplane in and out. Cyrus SR20 is the airplane that I'm going to bring it to Australia from Malaysia. For me, it's really a luxury airplane. Flying the Cyrus is an amazing experience. The engine is so smooth and has a very reliable system. With 135 knots of ground speed and cruising altitude of 11,000 feet, I'm ready to write a new history of my aviation career. And this is my first experience as pilot in command in this World Tour flight. I'm really thankful to have so many support from my Singapore pilot friends, Astronaut Aviation and 40-Day Pilot Flight Academy team, and also Charisma Ground Handling in Indonesia to make this great journey becomes a reality. Astronaut 706, departure right turn, runway 07, clear for takeoff. Departure right turn, runway 07, clear for takeoff, Astronaut 706. I wish this flight will be a great experience for everyone, to give you new ideas and inspiration,
and join the general aviation. Keep studying, learn, keep flying, and we can share the skies together. Kurang lebih begitu. Semoga Anda bisa dapat inspirasi dari pengalaman saya. Oke, baik. Ini mungkin ada yang mau sharing-sharing atau tanggapan tentang seminar kita, sharing knowledge kita malam ini, mungkin dari para senior. Ada Pak Usman, mungkin boleh ada tanggapan, Pak? Atau Pak Jerry, mungkin ada tanggapan nih? Saya ucapkan terima kasih untuk Pak Gema. Ini satu pembelajaran yang sangat berarti, terutama untuk generasi muda HK. Lalu Bapak Terima kasih, Pak. Lain kali seminar seperti ini lagi dalam upaya untuk mencerdaskan generasi muda HK terutama. Terima kasih. Terima kasih Pak. Saya cukup bahagia juga, terhormat sekali karena bagaimanapun ibu saya itu adalah separuh Pak. Beliau itu mamanya, berarti bobo saya adalah HK Pak. Jadi saya tentunya pencinta makanan HK dan itu selalu teringat di lidah saya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Baik. Ada tambahan lagi mungkin dari MC atau dari Pak Wiwi ya Pak? Gimana Pak? Ya saya kira cukup Marisa. Mungkin kembali ke MC apa Pak Hadi sudah ada belum? Iya. Mungkin ini Pak sekalian nih ada pertanyaan, bukan pertanyaan, ada yang minta tips nih. Pak David Hidayat katanya, Cap bagi tips cara belajar yang efektif dong di tengah kesibukan kerja karena kaptennya super sibuk aja masih bisa ngambil beberapa gelar gitu. Jadi ini saya selalu tulis di Instagram saya, Gema the Billionaire. Saya selalu tulis adalah pada saat Anda mengerjakan sesuatu, bekerja, pastikan itu adalah hobi Anda. Jadi love what you do, ya itu prinsipnya. Jadi pada saat Anda berjuang, apapun yang Anda lakukan, pastikan Anda suka. Karena ketika Anda suka, maka setiap pekerjaan yang Anda lakukan itu adalah fun for you. Jadi tidak ada lagi kata capek di dalam kehidupan kita. Saya tiap hari itu kerja start dari jam 8, kadang jam 9, saya selesai kerja 2.30 pagi biasanya. Dan itu terus-menerus Senin sampai Minggu. So for me, working is a holiday. Gitu. Oke, thank you Pak Gema. Thank you. Thank you Pak. Pak Hardi, kita kembalikan ke MC. Pak Hardinya udah ada. Halo, Pak Hardi. Apakah oke? Pak Angga ada nggak nih? Pak Angga sebagai PPHJ Ketua. Ya, Pak Angga dari PPHJ, Pak. Mungkin boleh memberikan tanggapan ya. Selamat malam semua. Ini luar biasa, Pak Gema. Terima kasih banyak. Kami mewakili PPHJ dan sini ada Ketua PPHI, ada Ko Jerry. Jadi kami di sini sangat berterima kasih sekali sama motivasi dan memang Pak Gema tidak hanya memotivasi tapi menginspirasi kita semua yang ada di HK. Semoga semua insight yang dibawa Pak Gema pada hari ini bisa membuat teman-teman lebih ingin tahu lebih dalam lagi tentang astronasi ini. Dan yang kami juga dari Ko Wiwi ya, kita ada satu grup nantinya mungkin setelah ini kalau grup yang memang teman-teman yang ingin tahu ingin belajar juga tentang saham dan lain-lain mungkin nanti bisa bergabung juga di grup WA kita ya yang dikoordinir sama Ko Wiwi ya. Oke, thank you. Terima kasih banyak Pak kesempatannya. Senang bisa berpartisipasi. Thank you Pak. Thank you. Ya, terima kasih Pak. Thank you Pak Wiwi. Sukses selalu. Sukses selalu untuk kita semua ya, untuk kemajuan terus. Thank you Pak Gema. Terima kasih Pak. Oke, baik. Selanjutnya mungkin masih ada mau ngobrol-ngobrol ya? Atau dari
Pak Angga tadi PPHI. Biasanya bagaimana nih Pak? Kita akhiri atau masih lanjut ngobrol nih? Oke. Sambil nunggu Pak Hardi ya? Apa masih harus tunggu Pak Hardi? Nggak apa-apa, di closing, Marisa. Closing aja ya Pak ya? Oke. Untuk hari ini ya, saya rasa seminarnya ya, tadi seperti kata Pak Angga ya, sangat bukan hanya memberikan kita nilai, tapi juga menginspirasi. Mudah-mudahan ini ya menjadi sharing knowledge yang bisa membantu kita di berbagai bidang ya, termasuk salah satunya di perekonomian dan khususnya bisa memajukan kita anak-anak muda nih dari HK. Terima kasih banget juga untuk Pak Gema tadi sudah men-sharingkan apa yang menjadi pengetahuan yang beliau miliki ya, nggak pelit. Jadi untuk para peserta nih yang hari ini bisa bertahan nih sampai jam 9 ya, sudah 2 jam, itu luar biasa sekali, kita apresiasi ya, udah sediain waktu dan mau untuk menambah ilmu ya. Oke. Terima kasih untuk attend seminar ini ya, kita akhiri malam ini juga. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Oke. Thank you, Mar. Thank you, Pak Wiwi. Thank you, Pak Angga. Thank you, Pak Usman. Thank you, Pak, sudah dikasih kesempatan.地方超要客家煙，情熱戶所要是處漂泊嘅客家煙，令見蒼桑桑出一片新天地，全鬧要善良客家煙，熱情要太放客家煙，勇敢要聰明安寬樹基。本不土講數認真記。